Kita buka kitab suci yang sudah disiapkan. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini sudah akan bacakan buat kalian semuanya ya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Iya, di ayat yang pertama, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ingatkan kembali bahwa pentingnya bersyukur, bahwa pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan, pentingnya menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Ini adalah satu perkataan yang keluar dari hati Daud yang paling dalam. Satu ekspresi kekaguman Daud kepada Allah Sang Pencipta yang telah menyertai, yang telah memberkati, yang telah memegang tangan Daud, yang telah membuat Daud berhasil di dalam seluruh hidupnya. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, di situ banyak sekali mazmur-mazmur yang diciptakan oleh Raja Daud. Apakah karena Raja Daud pintar? Semata-mata bukan karena itu. Tetapi karena ada satu luapan emosional, luapan satu gairah yang luar biasa di dalam hatinya. Karena apa? Dorongan kasihnya kepada Tuhan, dorongan cintanya kepada Tuhan, hasratnya yang ingin senantiasa dekat bersekutu dengan Tuhan. Dan itu semua terjadi karena apa? Kenapa dia begitu berhasrat, begitu rindu, bahkan ketika pagi-pagi dia datang untuk memuji, bermazmur bagi Tuhan. Kita tahu di dalam kitab Mazmur ada pujian pagi hari, ada pujian malam hari, ada pujian dalam kesesakan, ada banyak pujian mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sebagai ungkapan rasa yang begitu dalam kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena setiap hari Daud melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari Daud melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Setiap hari bertambahnya usia, bertambahnya umur, bertambahnya hari-hari yang dijalani oleh Daud membuat dia semakin mengenal Tuhan, membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan tantangan dalam hidupnya, rintangan dalam hidupnya, orang-orang jahat yang ingin melenyapkan nyawanya tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Tidak membuat dia marah, tidak membuat dia bersungut-sungut. Tetapi dia tahu meskipun orang-orang tidak menyukainya, meskipun banyak musuh yang menginginkan nyawanya, ada satu perlindungannya sejati yang dia katakan sebagai gunung batu, bukit kekuatanku. Siapa itu? Allah Sang Pencipta. Iya, Daud mengalami siapa Tuhan. Daud mengenal Tuhan bukan berdasarkan apa kata orang. Ini sama kisahnya nakku, sama seperti kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub suka memberi persembahan kepada Tuhan. Bahkan Ayub begitu rajin untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tapi sekali waktu Tuhan izinkan, sekali lagi bukan Tuhan yang mencobai. Tetapi Tuhan izinkan iblis menyentuh, iblis merusak, iblis mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub. Dan saat itu dia berkata, dahulu aku mendengar, dahulu aku mengenal dia dari apa kata orang. Tetapi sekarang aku menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi sekarang aku mengenal dia karena mengenal secara pribadi. Kalau dulu Ayub melakukan segala sesuatu hanya karena dia mendengar Allah itu luar biasa, Allah itu besar, Allah itu ajaib, Allah itu baik dan sebagainya. Tetapi itu dia lakukan sebuah ketaatan hanya karena mendengar. Sama mungkin seperti kalian pagi hari ini mendengar firman Tuhan dan kalian bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu perkasa. Tetapi tidak cukup hanya mendengar. Kita harus mengalami siapa Tuhan yang kita sembah.
Anak-anakku harus berpengalaman dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut dengan masalah yang kita hadapi. Jangan takut dengan tantangan yang kalian hadapi. Jangan takut dengan penolakan, dengan ketidaknyamanan yang ada di sekitarmu. Karena itu akan membawa kamu untuk mengenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Ketika kamu sakit, kamu akan tahu siapa yang bisa menyembuhkanmu. Dia adalah Tuhan Allah Yehova Rafa. Ketika kamu susah, sedih, kamu akan tahu bahwa dia adalah El Shaddai, Allah yang menyertai. Ketika nggak punya uang, susah keuangan, sulit dan sebagainya, kamu tahu dia Yehova Zire yang mencukupkan. Dalam segala masalah yang kita hadapi, membawa kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Di ayat yang kedua, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ini adalah kunci daripada kesuksesan Daud. Kesuksesan bukan dalam hal materi yang disampaikan. Meskipun Daud punya segala-galanya karena dia adalah raja. Tetapi yang maksud Miss Uli adalah kesuksesan di dalam mengikut Tuhan. Kesuksesan Daud dalam mengiring Tuhan, bahwa dia tetap intens, tetap mempunyai satu peningkatan kerohanian yang terus berkesinambungan naik dalam level rohani, lebih dewasa, lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Ayat 2 menjadi jawabannya. Dikatakan apa? Aku mau membangunkan fajar. Kalian tahu tuh fajar ketika pagi hari orang lain mungkin masih tidur. Ketika ayam belum berkokok, dia tahu bahwa itu saatnya untuk datang kepada Tuhan. Artinya pagi-pagi benar Daud suka menyembah Tuhan. Pagi-pagi benar Daud suka memuji Tuhan. Pagi-pagi benar dia suka bersekutu dengan Tuhan. Ini kunci kekuatan di dalam kerohanian kita. Tahukah anak-anakku, setiap hari 24 jam kita menghadapi banyak sekali tantangan. Bahkan yang membuat jiwa kita ini gak terima. Yang membuat hati kita marah. Yang membuat kita kesal, jenuh, bosan. Yang membuat kita mungkin bete, sedih, galau dan sebagainya. Tetapi ketika pagi hari kita datang bersaat teduh sejenak. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita berdoa, kita katakan hari ini tidak akan pernah bisa aku lalui Tuhan tanpa penyertaan-Mu. Kita bilang Tuhan aku butuh Tuhan setiap hari. Tuhan tolong aku, tolong mulutku yang jahat ini loh Tuhan. Kalau marah suka ngomong jorok, nah loh. Tolong loh Tuhan pikiranku ini loh Tuhan lebih gampang mikirin negatif, nah loh. Tuhan tolong loh tanganku ini Tuhan, kalau kesel sama adik ketepak, pak, kepeng. Tuhan tolong loh Tuhan. Nah ketika kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita sembah dia, kita bilang Tuhan aku gak mampu menjalani hari ini tanpa penyertaan-Mu. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan memampukan kita. Mulai ada orang yang buat kita gak sabar, tetapi Roh Kudus ingatkan kita, memberikan ketenangan di dalam hati. Mulai pikiran kita kacau, negatif, udah mulai lagi menyerang pikiran-pikiran kotor dan sebagainya. Roh Kudus ingatkan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Mulai takut dengan tugas PR, dengan masalah lainnya. Tuhan ingatkan, jangan takut nak kamu bisa. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Artinya bahwa tanpa penyertaan Tuhan, maka satu hari yang kita jalani pasti akan gagal. Gagal dalam hal apa? Dalam hal menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah gagal menyenangkan Tuhan, pasti di dalam hati tidak damai sejahtera. Kalau kita sudah buat dosa, hatinya nggak damai. Ketika kita marah-marah, hatinya nggak damai. Kita ngomel-ngomel, hatinya nggak damai. Ngomong jorok, hatinya nggak damai. Gagal untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau gagal, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa naik level rohani yang lebih tinggi lagi. Iya, dikatakan bangunlah hai gambus dan kecapi. Artinya pagi-pagi sekali Daud sudah menyiapkan segala macam alat musik, segala puji-pujian. Dia naikkan kepada Tuhan. Dia lakukan semuanya karena satu ucapan syukur. Di ayat 3 dikatakannya, ketika dia pagi hari mencari Tuhan, apa yang dia lakukan? Di ayat 3 menjelaskan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Ketika orang lain tertidur, ketika orang lain lelah dalam segala aktivitasnya, ketika orang lain pagi-pagi waktu yang paling enak untuk melanjutkan tidur. Tapi Daud berkata, di antara mereka semua, aku mau tetap memuji Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Itu adalah kunci kesuksesan Daud. Oleh sebab itu, apapun yang dikerjakan Daud selalu berhasil. Dia perang, kemanapun dia selalu menjadi pemenang. Dia juara dalam banyak hal. Dan dikatakan juga apa? Di dalam ayat 4, sebab kasih-Mu besar, alasannya adalah sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Daud merasakan betapa besarnya kasih Tuhan menyertai hidupnya dan tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menjalani hari-hari yang dia lewati. Meskipun dia jatuh dalam dosa,
Tuhan ingatkan dia. Dia bertobat dan Tuhan pulihkan dia. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya teristimewa buat Arya Putra Hartono. Di mana Tuhan tambahkan 1 hari lagi. Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Supaya apa? Supaya hidupmu lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tambahkan usia bagi kita bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana supaya hidup kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia dan rahmat-Mu yang begitu besar. Aku menyerahkan seluruh anak-anakku saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka masih muda, bahkan mungkin masih labil. Tetapi oleh karena kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Memberkati setiap anak-anakku dalam segala pergaulan, dalam segala usaha kerja keras mereka, dalam segala apapun yang mereka rancangkan. Tuhan buat berhasil jika itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapak dan kami akan kembali ke aktivitas seperti biasa belajar dan mengajar. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari yang baru. Berkati papa mama yang sangat kami sayangi dimanapun mereka berada. Immanuel Allah yang menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya terima kasih anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak. Semuanya sudah bisa mendengar suara Mr. Andi. Ya, thank you. Ya. Oke. Ini masih ada beberapa siswa yang baru join ya. Mr. Andi coba baru admit. Ya, sambil menunggu siswa yang lain, saya mau absen terlebih dahulu ya. Saya mau mau cross check terlebih dahulu. Yang baru join ada 18 siswa hari ini. Bentar dulu, saya cek dulu. Di aplikasinya Mr. Andi sudah total kan 19 plus 1 punya sekolah berarti 18 ya. 18 yang join. Tolong bantuan di kelas ini ada berapa siswa ya? 20. Ryan ini ya, Ryan apa namanya? Enggak ikut ya. Oke. Ryan dimasukin 21 bisa. 21 ya. Ya. Bentar ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Absen 1 Arya, ada Arya, lambaikan tangannya. Atau reaction, oke, thank you Arya. Besa. Besa, thank you. Brian. Brian, ya. Gilen. Gilen, oke. Mister, yang belum masuk Arya Kurniawan sama Vela. Oke, thank you Arya. Tunggu bentar ya. Sharon, saya absen terlebih dahulu nggak apa-apa. Sharon ada? Oke, thank you Sharon. Terus Franz. Thank you. Terus Alea. Terus George.
Gusti Ayu Sylvia. Ayu. Ya. Terus Panji. Panji ada. Putu Arya Kurniawan. Ini yang belum masuk ya, belum join ya. Oke. Jacqueline. Ya, thank you Jacqueline. Kimberly. Oke, thank you. Michael. Jonathan. Oke. Putu Ayu. Thank you. Anin. Putu Eka Asih. Vela. Oke. Quincy. Oke. Ricardo. Oke. Xianlin. Ada? Elin. Oke. Fania. Ya, berarti yang belum masuk satu anak ya. Arya Kurniawan. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu siswa di kelas ini pimpin kita dalam doa. Mister Andi minta tolong yang pimpin doa pada pagi hari ini Gilen. Ayo Gil, pimpin doa Gil. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan pelajaran PJOK. Tuhan berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Amin. Amin. Oke, thank you ya Gil. Ya, baik anak-anak. Di kelas 9B minggu lalu Mr. Andi sudah menjelaskan tentang sebuah pertandingan ya. Pertandingan terakhir untuk bola voli hari ini. Jadi saya akan mengecek kemampuan kalian dalam menangkap materi selama Mr. Andi mengajar permainan olahraga bola besar, bola voli ya. Nanti sekali lagi saya akan menayangkan video yang minggu lalu, video pertandingan bola voli yang minggu lalu ya, kalau nggak salah Surabaya Samator sama Jakarta BNI. Nanti dalam kalian menyaksikan pertandingan, kalian amati baik-baik. Karena saya akan memberikan pertanyaan, kepada kalian melalui kolom chat. Ya. Dan nanti kalian kerjakan langsung, boleh kalian ketik. Kalau kalian pakai laptop ya, itu kan bisa dua sisi kan, kalian buka di laptop kalian, atau kalian manual, kalian tulis di buku kalian jawaban dari pertanyaan yang Mr. Andi berikan di kolom chat tersebut. Ya, kalian kerjakan, habis itu nanti kalian kirimkan langsung jawabannya di TD Smart. Jadi kalian bisa buka TD Smart terlebih dahulu. Terus kalian persiapkan dulu bukunya, mungkin kalau kalian mau manual. Jadi nanti jawabannya bisa kalian tulis tangan, habis itu kalian foto, kalian upload di TD Smart. Ya. Jadi kita akan analisis dari pertandingan itu. Oke, mulai dari pemimpin pertandingan sampai pemain-pemainnya. Ya. Bisa dipahami ya, anak-anak ya? Jadi kita full dari video itu, nanti pertanyaannya dari video itu. Tapi mencakup semuanya, mencakup materi yang kita pelajari. Jadi dari video itu mencakup apa yang sedang kita pelajari tentang permainan bola voli itu. Oke, bisa dimengerti ya? Sudah jelas informasi yang Mr. Andi berikan? Jadi silahkan kalian persiapkan dulu word-nya, nanti kalian menyaksikan pertandingan itu, Mr. Andi akan memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi kalian bisa buka nanti di chatnya ya. Kalian perhatikan.
Tapi saya kasih jeda waktu. Jadi kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu pertandingan, baru saya akan memberikan pertanyaan dari sana. Oke, yang sudah jelas bisa berikan reaction. Atau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh diaktifkan langsung audionya ya. Nggak apa-apa, langsung menanya saja. Kalau tidak ada, saya siapkan terlebih dahulu share screen-nya, videonya ya. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, sudah jelas ya ininya. Materinya untuk pertandingan atau permainan bola basket, bola voli kok bola basket. Ya. Jadi kita udah selesai. Jadi soal pemahaman terakhir ada 8 pertanyaan. Nanti Mr. Andi tunggu jawaban kalian bisa dikirimkan ke DD Smart. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Mr. Andi akan akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini Edo ada menanyakan, Mister kapan terakhir mengumpulkannya? Mengumpulkannya terakhir hari ini ya, Edo ya. Karena tadi langsung Mister Andi berikan pertanyaan dan kalian harusnya langsung menjawab di sana. Ya. Oke, terakhir hari ini ya. Ya, Mr. Andi sengaja di sana saya taruh di TD Smart tanggal 31. Ya, karena saya kemarin-kemarin ada kendala di kelas 7. Ini Mr. Andi untuk mengantisipasi saja kendala pengiriman tugas ya, anak-anak ya. Emang sengaja saya tulis di tanggal 31 minggu depan. Ya, tapi ini kan namanya bukan PR. Tapi PS, pekerjaan sekolah ya harusnya ya. Jadi tugas, jadi langsung dikumpulkan hari ini juga. Ya, harusnya selesai pembelajaran juga sudah harus terkumpul. Oke anak-anak, Mr. Andi tidak menyita waktu kalian lebih jauh lagi. Karena kalian harus melanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke? Ya, kita akhiri dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya minta tolong salah satu siswa pimpin kita dalam doa. George, silakan George. Bisa diaktifkan audionya? Ya, bentar. Ya, thank you George. Silakan pimpin doa George. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah menyertai kami sepanjang pelajaran video tadi Tuhan. Kita juga Mr. Andi yang telah mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Amin. Oke, thank you ya George. Ya, nanti anak-anak sekali lagi saya tunggu jawaban tugas kalian ke TD Smart ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, thank you. Yang sudah langsung kasih tanda reaction jika mendengar suaranya Miss Alice. Ya, thank you semua yang sudah berpartisipasi di kelas 9B. Ya, jumlahnya hari ini 21. Oke, kalau 21 tambah misalnya berarti kurang 1 orang. Oh ya, pas berarti. Ya, oke, pas semua hadir. Sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran, misalnya minta 1 orang untuk berdoa. Adakah yang membantu misalnya yang belum pernah misalnya panggil namanya? Ya. Oke, siapa yang belum pernah misalnya panggil ya? Oke, adakah yang bersedia? Fania, bisa bantu misalnya dalam doa? Apakah dengar Fania? Fania, dengar Miss Alice? Oke, Fania belum masih bisa merespon. Miss Alice minta tolong. Sheni, adakah Sheni?
Iya, bisa bantu misalnya dalam doa, Sheni? Nah, ya, Miss. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kamu mulai pelajaran IPS, berkati kami supaya bisa mengerti pelajaran yang lebih baik, berkati Miss Elis juga yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mulia. Amin. Amin, thank you Sheni. Baik, hari ini akan misalnya lanjut materi ya. Kita akan lanjutkan materi. Berarti hari ini kalian minggu lalu sudah bekerja dan mengerjakan tugas. Kita sudah mengerjakan tugas. Sekarang gilirannya misalnya yang akan menjelaskan ya. Nanti kita akan selang-seling ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi selanjutnya ya. Kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing. Ya, nanti kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing. Sorry. Ya, kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing. Lihat halaman 27. Ya, halaman 27 di bagian C. Ya, halaman 27 bagian C. Oke, kita akan belajar tentang dinamika ya. Misalnya bentar, misal mau lihat waktu, berarti hari ini kita belajar sampai 10:10 ya, nanti misalnya kebablasan. Ya, oke, baik, kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di Asia. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalian bisa lihat ya halaman 27. Kalau kalian ketahui bahwa kita akan belajar tentang dinamika. Dinamika ini banyak sekali ya. Jadi apa aja tentang dinamika yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kita akan belajar tentang dinamika penduduk di benua-benua Asia, ya benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua belum keluar ya PPT Miselis ya. Yang lainnya apakah belum keluar PPT Miselis? Oke, bentar ya. Miselis ulang lagi. Sudah bisa dilihat? Apakah sudah bisa dilihat PPT-nya Miselis? Jamis. Oke, sudah. Thank you. Oke, baik. Yang pertama kita ya, berarti yang pertama ini adalah tentang dinamika penduduk benua Asia. Jadi banyak sekali yang akan kita pelajari benua Asia, Amerika, ya, Eropa, Afrika, dan benua Australia. Nah, ini adalah dinamika yang akan kita pelajari. Salah satu dari dinamika itu kita akan belajar tentang dari masing-masing benua, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk benua di masing-masing benua. Terus kita juga akan belajar tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk di masing-masing benua. Nah, itu dua submateri yang akan kita pelajari dan tujuan kalian belajar itu ya. Yang pertama adalah dinamika penduduk Asia. Baik, di sini akan saya jelaskan. Kalian ketahui bahwa benua Asia ya, benua Asia sudah di awal pembelajaran pertama kali kita ketemu ya, benua Asia kalian ketahui bahwa benua Asia itu adalah benua yang terbesar di dunia. Ya, yang kedua dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Ya, terus ketiga dikategorikan ada juga sebagai negara maju dan dikategorikan juga sebagai negara berkembang. Ya, terus berbagai macam aneka ragam budaya, bahasa ya di negara benua Asia ya, kalian bisa lihat ada keunikannya sendiri di benua Asia juga ya. Ini adalah yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk ya. Ya, berarti yang pertama di sini adalah tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Ya, yang pertama adalah tentang sumber daya alam. Ya, kalian ketahui bahwa sumber daya alam yang ada di benua Asia itu sangat-sangat melimpah. Ya, kalian ketahui bahwa sumber alamnya melimpah dengan jumlah penduduknya yang banyak, ya, pertumbuhan penduduk yang banyak, pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka sumber daya alam itu juga semakin diperlukan dan dibutuhkan. Ya, ini ada pertumbuhan penduduk. Terus sumber daya alam juga ini sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian lihat benua Asia itu benua yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Karena sumber daya alamnya kaya, banyak, maka pertumbuhan penduduk juga semakin tinggi. Ya, pemenuhan kebutuhan hidup juga semakin meningkat. Ya, apakah sumber daya alam bisa habis, Miss Alice? Bisa. Ya, tergantung manusianya itu sendiri. Apakah manusia itu bertanggung jawab untuk memenuhi untuk melestarikan sumber daya alam yang ada, ataukah malah merusak sumber daya alam yang ada? Ya, di masing negara-negara itu harusnya bertanggung jawab dengan negara-negara tersebut itu harus bertanggung jawab. Ya, kalian ketahui bahwa Asia ya sudah penduduknya banyak, ya padat penduduknya, ya benua yang besar, ya sumber daya alam itu juga melimpah. Berarti pemenuhan kebutuhan hidup juga terpenuhi dengan adanya sumber daya alam. Ya. Nah, kalian juga bisa lihat di situ apa meningkatnya jumlah kebutuhan, ya. Kebutuhan juga semakin meningkat. Ya. Jadi ini jadi permasalahan yang memang ada di benua Asia. Ya. Oh, enggak masalah, Miss, karena sumber daya alamnya banyak. Pasti kebutuhan kita terpenuhi, Miss. Oke, aman. Ya, tergantung kamu. Sekarang kamu bijak nggak menggunakan sumber daya alam. Kalau kamu nggak bijak menggunakan sumber daya alam, maka sumber daya alam itu juga akan habis. Ya. Kalau sumber daya alam habis, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan jumlah kebutuhan? Apakah bisa? Nggak bisa. Maka akan terjadi permasalahan kok sumber daya alam itu habis. Permasalahannya apa, Miss Elis? Ya, terutama yang pertama apa? Terjadinya kelaparan, ya, banyaknya pengangguran, ya, banyaknya bencana alam, ya, negara tersebut menjadi kacau, ya, karena mereka udah kebutuhan hidup tidak bisa terpenuhi. Pemerintah sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, ya negara tersebut akan kacau. Ya. Nah, ini adalah peran penting dari masing-masing negara yang ada di benua Asia. Ya. Jika kita tidak bisa melestarikan sumber daya alam, maka akan mengalami kerusakan. Kalian bisa lihat di sebelah kiri. Ya. Kalau kalian tidak merawat atau melestarikan sumber daya alam, maka akan mengalami kerusakan. Kerusakannya fatal. Ya. Negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan, banyak kelaparan, banyak orang yang meninggal, banyak terjadinya kerusuhan, banyak terjadi bencana alam. Wah, pasti melanda negara tersebut. Terus tidak bisa memenuhi kebutuhan, banyak terjadi perampokan, ya, ya, saling sita menyita, kacau negaranya. Nah, itu contoh, ya. Jadi kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, ya kalian harusnya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ya, nggak usahlah sampai besar-besar mau melestarikan alam dalam hal kecil aja. Ya, kalian jalan-jalan ke pantai, ya, terus atau kemana, jalan-jalan gitu ya, terus makan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu minimal kita sudah melestarikan sumber daya alam, ya. Atau contoh hal kecil, ya itu hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang bisa kita pertanggungjawabkan pada diri kita sendiri. Ya, gimana kalian mau bertanggung jawab terhadap hal besar? Hal kecil aja kalian tidak bisa bertanggung jawab. Ya. Atau contoh lagi, kalian jalan-jalan sama keluarga ke restoran, makan misalnya. Saat makan, wah kalap mata. Semua dipesan. Ya, semua dipesan. Taruh dihidangkan di meja di restoran. Makan. Tahu apa yang terjadi? Sisa masih banyak. Sisa makanan yang dipesan kalian itu masih banyak. Mubazir. Terbuang dengan percuma. Ya, tapi kalau kalian lihat, ya, negara-negara miskin, ya nggak usah deh sampai ke negara-negara miskin, mikirkan negara miskin, mikirin aja yang di dalam, ya kita pikirin aja dalam,
Ya, contoh orang-orang yang memang tidak bisa menikmati makanan atau duduk di restoran. Ya, kalian bayangkan kalian membuang nasi atau lauk pauk yang di meja di restoran, ya. Anggap kalian sudah kenyang, Miss, kita makan sudah kenyang, ini kelebihan. Tetapi dengan seenaknya kalian buang, sudah tidak mau makan lagi. Tapi sebenarnya masih banyak orang-orang di bawah kita yang masih perlu makan. Dia juga belum pernah merasakan makanan yang enak. Ya, jadi hal kecilnya itu minimal kalian bisa ngomong mungkin ya sama orang tua, pesan sesuai kebutuhan, pesan sesuai dengan kebutuhan berapa orang, kebutuhan kita aja. Ya, itu hal kecil. Misalnya juga kalau misalnya jalan-jalan ya, misalnya jalan sama keluarganya misalnya hanya suami misalnya sama anaknya misalnya, ya kalau makan di restoran ya misalnya akan memenuhi kebutuhan sesuai kapasitas. Jadi pesan sesuai dengan kebutuhan misalnya bertiga, jadi pesannya sesuai kebutuhan misalnya suami misalnya dan anaknya misalnya ya. Tapi jika sampai ada makanan yang sisa, ya misalnya sisa makanan suami misalnya nggak ngabisin, misalnya marah besar. Kalau kamu nggak suka, nggak usah kamu pesan. Nggak usah kamu pesan sebanyak ini. Pasti misalnya marah. Ya pas dengan seperti itu dia ngerasa, jadi dia marahin selis. Ya. Oke. Gimana? Enggak. Ya. Oke, sebentar ada pertanyaan dari Mr. Bernard ya. Jadi itu contoh. Ya, contoh. Jadi jangankan keluarga misalnya jalan sama teman-teman misalnya memang dibilangkan memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya jalan sama teman misalnya atau kita lagi mau makan gitu ya, jadi dia tidak habis, sudah kena semprot sama misalnya ya. Misalnya berani melakukan seperti itu ya. Jadi kalau kamu mau makan sesuai kebutuhanmu, saya sampai ngomong gitu, jangan sampai ada sisa makanan. Kalau perlu dihabisin. Kalau kamu memang nggak suka makan, maksudnya nggak sampai habis, kamu belinya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah seperti itu ada rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab dari kita, hal-hal yang kecil aja. Ya, misalnya sebel, benar, misalnya kesel, lihat orang makan, ya hanya makan tapi dia tidak menghabiskan makanan, misalnya nggak suka, ya sedih kayaknya misalnya ya, jadi misalnya itu sedih, jadi ngeliat makanan masih banyak sisa dibuang dengan percuma seperti itu. Ya, terus satu juga misalnya lagi kalian kalian bisa sering makan junk food ya, atau KFC, McD yang kayak gitu ya, junk food lah. Terus di situ kan disediakan saus sambal ya, jadi kita ngambil sendiri ya saus sambal itu ya. Nah kalian ngambil saus sambal sendiri, biasanya coba kalian amati, sekali-sekali coba kalian amati. Ya, kalian amati di restoran, di junk food itu ya, di KFC atau McD, kalian duduk sambil makan di situ, kalian amati orang-orang satu persatu. Ngapain sih Miss, nggak penting banget ngamati orang satu persatu makan. Ya ini penting banget. Coba deh kalian lakukan. Misalnya sering sekali ngamati. Ya, jadi kalau orang datang makan ngambil, dia duduk pesan, setelah itu dapat orderannya, dan itu dia ngambil saus sambal. Kalian bayangkan dia ngambil saus sambal itu banyak banget. Ya, padahal tempatnya disediakan cup-cup kecil gitu. Tapi dia ngambilnya banyak dengan berapa cup, duduk dia di situ dengan santainya sambil menyalakan laptop, main handphone, ya, headset, ya, menggunakan fasilitas wifi, ya, di situ. Lama dia nongkrong, tapi makanannya habis, sambalnya itu loh kalian lihat masih banyak di atas meja. Itu manusia nggak bertanggung jawab. Ya, tidak bisa menghargai hal kecil pada dirinya sendiri. Ya, dia ngambil sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya sepele ya.
Sebenarnya apa sih urusan lo gitu kan? Apa sih urusan kamu ngurusin aku? Hanya sambal aja atau masih banyak. Nah, itu orang yang sangat pikirannya ya sudah ya masa bodoh ya. Tapi itu contoh hal kecil ya yang tidak perlu kalian tiru ya. Dia nggak mikir apa saus sambal itu kebutuhannya dari mana, bagaimana prosesnya. Itu diambil dari sumber daya alam. Itu hasil pertanian, cabai. Cabai itu hasil jerih payah petani. Ya. Di sisi lain misalnya jengkel seperti itu ya. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi hal-hal kecil seperti banyak loh yang bisa kalian amati. Ya, bisa kalian tiru. Ya, jadi kalau misalnya sudah membiasakan di keluarganya misalis ya, di suaminya misalis, satu di anaknya misalis, berarti kalau makan sesuai dengan kebutuhan, ambil secukupnya. Jika kurang kamu masih bisa tambah. Tapi jangan sampai membuang makanan. Ya, itu. Ya. Contoh budaya Indonesia itu sebenarnya budaya kita bagus, tetapi ada hal yang memang banyak dilanggar ya sama orang ya. Tapi sebenarnya kita malu. Kalian pernah juga ya ke junk food gitu ya, ke McD atau KFC. Kalian perhatikan orang barat. Bagaimana cara dia makan di KFC atau McD? Dia datang, dia order, dia duduk, dia makan, ambil sesuai kebutuhannya. Selesai dia makan. Apa yang dilakukan? Dia bawa bakinya sendiri. Dia taruh di tempat yang disediakan. Dia buang tong sampah, dimasukkan dalam tong sampah. Dia taruh, meja bersih. Nah itu, harusnya seperti itu. Kalau kalian pergi ke luar negeri, atau makanan-makanan junk food, di sana nggak ada ya, yang orang yang bersih-bersih, yang menyiapkan ini, menyiapkan itu, nggak ada. Nggak ada. Ya, itu tanggung jawab dari orangnya. Jadi kamu makan, kamu beresin sendiri, kamu taruh. Ada kan di McD atau KFC tulisan budaya sendiri ya, apa nama istilahnya? Ada ya di meja-meja itu budayakan untuk diri sendiri ya. Jadi kita clean up sendiri. Ya. Misalnya lihat dari itu, misalnya sudah merasa tanggung jawab. Jadi kalau misalnya setiap makan di McD atau KFC, misalnya ambil, ya pasti nggak ada sisa. Ya, bukan berarti orang makan nggak ada sisa itu dibilang rakus, tidak. Ya, itu orang menghargai dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam, tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap makanan. Ya, dia menghargai jerih payah yang ada dihidangkan di depan dia, itu jerih payah namanya. Ya, nah seperti itu. Ya. Tanggung jawab, ya. Taruh makan, biasakan kita budayakan budaya diri sendiri, kita tanggung jawab. Apa sih hanya membereskan aja makanan kita, bawa, taruh ke tong sampah, pergi. Wih, orang Indonesia kayak raja semua, maunya dilayani semua. Ya, itu hal kecil. Ya. Oh, banyak sekali hal-hal, kalau kalian bisa lihat dan diamati dari restoran itu banyak sekali. Itu hal-hal yang sering misalnya lihat, kenyataannya memang sering misalnya lihat. Ya, tapi misalnya kalau makan, ya mungkin kalian juga sih, nggak semua diri kalian, pasti ada juga yang tanggung jawab ya. Makan di restoran, nah kalau makan misalnya di restoran itu kebiasaan misalnya suka clean up sendiri. Misalnya habis makan, terus misalnya rapikan, jadi misalnya piring-piringnya ditumpuk ya. Ini sebelum ada challenge yang sekarang lagi biasanya yang booming itu ya, habis makan, total harus diberesin, taruh di tengah, enggak. Tapi sebelum itu misalnya sudah lakukan. Ya, jadi kebiasaan misalnya karena udah terbawa, udah biasa. Jadi kalau setiap kali makan, misalnya akan memberesin makanan, misalnya rapikan semua yang sudah habis dengan bersih, misalnya rapikan dan taruh di tengah. Jadi kalau pelayannya datang, sudah bisa diambil, Ibu silahkan. Jadi dia gampang, tinggal mengambil. Apa sih susahnya kita memberesin makanan? Sampai teman misalnya kalau makan ya, jalan, sekalian aja misalnya dibawa ke dapur cuci piring. Bukan seperti itu.
Misalnya bilang nggak seperti itu. Tapi bagaimana tanggung jawabmu terhadap hal-hal kecil pada dirimu sendiri. Ya. Iya, itu ya. Ya, itu adalah contohnya misalis ya. Mungkin contoh yang memang sering misalis lakukan, tapi kalian juga pasti bisa ambil hal positifnya. Ya, kalau memang kalian nggak suka, nggak setuju, nggak masalah buat misalis. Tapi itu yang menjadi kebiasaan misalnya satu tanggung jawabnya misalnya. Karena memang sering misalis lakukan. Ya. Nah ini adalah, jadi ini contoh sumber daya alam ya, tetapi kalau kalian tidak bisa menghargai dan melestarikan sumber daya alam akan mengalami kerusakan. Kerusakannya yang fatal. Ya, kalian bayangkan jika sumber daya alam di benua Asia habis, punah, bagaimana dengan penduduk yang ada di benua Asia dengan segitu banyaknya manusia? Ya, kerusakan. Ya, ini apa namanya? Contoh ya. Nah, ini adalah salah satu dari tentang sumber daya alam, tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Asia. Oke, bisa saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah jumlah penduduk di benua Asia menurut kawasan atau tahun 2019 ya. Bagaimana jumlah penduduk di benua Asia ya per kawasan. Jadi kalian bisa lihat di situ ada 5 kawasan di benua Asia, ada Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Barat, dan Asia Tengah. Ya, nah ini ada jumlah populasinya per jiwa. Kalian bisa lihat ya, yang sangat padat di sini adalah Asia Selatan. Ya, Asia Selatan itu salah satunya termasuk dalam negara India. Nah, kalian ketahui bahwa negara India itu adalah jumlah populasi kepadat nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Ya, Tiongkok itu ada di Asia Timur. Ya, tetapi populasinya khusus di Asia Selatan itu sangat banyak dibandingkan di Asia Timur. Ya, paling banyak. Ya, yang ketiga kita adalah urutan ketiga masuk dalam Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Tengah. Nah, ini adalah jumlah populasi per kawasan. Ya, kalian bisa lihat juga ada di LKS. Di sini halaman 28. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada bisa saya lanjutkan. Ya, lihat di sini ada tentang peta kepadatan penduduk. Kalian tidak usah melihat yang sebelah kiri. Ya, di layar kalian sebelah kiri itu yang tentang curah hujan tidak usah diperhatikan, tetapi kalian harus memperhatikan kepadatan penduduk yang ada di sebelah kanan kalian, ya, di tangan kanannya misalis. Nah, di situ ada kalian bisa lihat yang berwarna merah itu jumlah penduduknya sangat banyak. Ya, nah itu kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. Ya, jumlah kepadatannya paling banyak. Ya, Asia Selatan dan Asia Timur. Ya, jelas ya di sini. Untuk Jepang, negara kecil gitu aja padatnya minta ampun ya. Di Asia Timur itu Tiongkok padat ya. Terus negara-negara Korea ya, di situ padat sekali. Untuk di Asia Selatan itu ada Pulau Madagaskar, ada India ya. Di situ ada Pakistan ya. Ini negara-negara yang memang padat di benua Asia ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Ya. Nah, di sini ada ini ya. Kalian bisa lihat, misalnya saya akan mengambil 2 negara, contoh 2 negara. Ya, di sini ada Tiongkok dan India. Ini adalah jumlah penduduk yang sangat padat. Yang pertama kita ambil negara Tiongkok ya. Negara Tiongkok dengan jumlah penduduknya hampir 1 miliar. Ya, bukan hampir lagi, sudah 1 miliar lebih ya jumlah penduduknya. Nah, ini saking padatnya, akhirnya pemerintah itu bingung. Dia bingung gimana cara mengatasi jumlah penduduknya supaya tidak padat. Gimana cara mengatasinya? Akhirnya negara Tiongkok, pemerintahnya mengeluarkan satu kebijakan. Kebijakannya itu adalah kebijakan dengan 1 anak. Ya, kalian bayangkan. Ya. Kalian ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk itu adalah faktor kelahiran yang pertama, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi. Yang pertama itu kelahiran, kalau semakin banyak jumlah yang lahir, angka kelahiran, maka jumlah penduduknya tersebut akan semakin meningkat. Yang kedua,
Kematian itu misalnya disebabkan karena faktor usia, sakit, ya, sehingga mengakibatkan kematian. Nah, itu juga mempengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk. Dengan adanya kematian maka akan berkurang jumlah penduduknya. Tetapi angka kelahirannya banyak ya sama aja, bertambah terus penduduknya. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Ya, nah perpindahan penduduk ini sangat mempengaruhi faktor dari pertumbuhan penduduk. Kok bisa, Miss? Iya dong, pindah-pindah. Misalnya di Bali jumlah penduduknya ada 100.000 misalnya. Ya, terus ada yang pindah keluar kota, yang keluar negeri. Nah itu sudah mengurangi jumlah penduduk. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertambahan penduduk. Ya, nah akhirnya pemerintahnya mengeluarkan kebijakan 1 anak saja. Bayangin sampai pemerintah turun tangan ya di negara Tiongkok. Sudah kamu punya anak 1, wajib 1 anak. Tapi nggak berhasil. Banyak masyarakat Tiongkok yang melanggar. Mereka nggak bisa kalau hanya memiliki 1 anak. Mereka akan lebih banyak anak. Dilanggar aturan dari pemerintah, ya udah akhirnya tidak berhasil pemerintah mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, nggak bisa teratasi. Ya udah akhirnya pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan. Ya udah kamu miliki 2 anak ya. Oh akhirnya bisa diterima sama masyarakat Tiongkok. Ya, jadi kebijakannya adalah memiliki 2 anak. Apakah dengan kebijakan 2 anak itu dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk? Bisa. Ya, karena dibatasi. Ya, tetapi ya sama di Indonesia, kebijakannya juga adalah keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu memiliki 2 anak saja cukup. Tapi faktanya, realnya, ya nggak ada 2 anak, malah melebihi. Ya. Nah itu ya salah satunya. Terus bagaimana dengan masalah kependudukannya? Nah ada, bukan hanya kebijakan aja yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga ada kendala atau masalah kependudukan yang terjadi di negara Tiongkok, yaitu ketersediaan tenaga kerja dalam negeri. Ya, ketersediaan tenaga kerjanya. Ya, kalian bisa lihat. Ya, oke mau ke toilet silahkan. Ya, itu masalah kependudukan yang terjadi di Tiongkok. Bagaimana dengan di India? Nah, kita beda lagi ceritanya dengan di India. Kalian ketahui bahwa India itu adalah negara terbesar kedua setelah Tiongkok. Ya, jumlah penduduknya. Tetapi diperkirakan ya bahwa negara India itu akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, mengalahkan Tiongkok. Ya, kalian bayangkan? Ya. Ya, di situ akan mengalahkan Tiongkok. Ya, itu prediksi. Ya, diprediksi bahwa kurang lebih hampir negara India dan Tiongkok itu hampir 1 miliar sama ya. Sudah 1 miliaran ya jumlah penduduknya. Tapi kita lihat lagi, kenapa bisa begitu? Masalah kependudukannya apakah sama dengan Tiongkok? Tidak. Ya, kalau di Tiongkok ketersediaan tenaga kerja dalam negerinya, ya ketersediaan tenaga kerja dalam negerinya. Ya, jadi kalau di India itu masalah kependudukannya adalah tingginya jumlah usia penduduk lanjut. Jadi usia-usia yang sudah tua itu banyak sekali di negara India. Nah itu orang yang tua-tua itu mau diapaan? Mau diapakan sama negara India? Itu harus dipikirkan menjadi negara India. Apakah mereka yang tidak produktif lagi, yang sudah usia lanjut, kan mereka tidak bisa produktif, tidak bisa bekerja lagi. Ya, nah itu juga harus dipikirkan dari negara India. Ya, jadi seharusnya seharusnya jumlah penduduknya banyak nih, yang tuanya kan semakin banyak, tapi yang muda kan sedikit. Jadi untuk mereka memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan di negara India itu sangat kosong, nggak ada. Ya, mereka butuh orang-orang muda. Tetapi di negara India itu sedikit, yang tuanya lebih banyak. Beda dengan negara Tiongkok, yang muda lebih banyak. Sehingga tenaga kerja dalam negerinya itu membludak banyak banget. Ya, tapi lapangan pekerjaannya nggak ada.
dilema juga ya, lapangan pekerjaan nggak ada, penduduk yang mau kerja banyak. Ya, akibatnya apa? Pengangguran. Nah itu yang terjadi di Tiongkok. Kalau di India bagaimana? India sebaliknya, jumlah penduduk yang tua itu banyak banget, berarti tidak produktif lagi. Mereka tidak bisa bekerja, tapi yang muda tidak ada, sedikit jumlahnya. Nah ini, jadi terbalik ya antara negara Tiongkok dan India. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti akan bisa selanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa selanjutkan. Jelas ya, berarti ya. Oke, kalian bisa lihat. Selanjutnya di sini membahas tentang komposisi. Apa sih komposisi penduduk? Nah, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya apa aja, tertentunya apa aja. Nah, itu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, usia itu dibedakan menjadi 3. Ada golongan usia yang non-produktif, usia yang produktif. Yang ketiga adalah usia tua atau dewasa. Usia non-produktif, yang tidak produktif itu yang mana, Miss? Ya, 0 sampai 14 tahun. 0 sampai 15 tahun, ya, 14 sampai 15 tahun, ya, 0 sampai 15 tahun. Nah, itu yang masih belum produktif. Jika kalian usia masih 15 tahun, ya, 15 tahun pas berarti kalian belum dikategorikan sebagai usia belum produktif. Ya, 15 tahun ke bawah, 0 sampai 15 tahun. Nah, usia yang produktif itu dikategorikan sebagai usia yang di atas 15 tahun ke atas sampai 64 tahun. Ya, jadi yang yang 15 tahun ke atas, yang tamat SMA, tamat kuliah, ya itu usia-usia yang sangat produktif, ya. Jadi masih bisa sudah bisa bekerja, ya, menghasilkan uang sendiri, sudah bisa mandiri, ya, sudah bisa hidup sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain, ya. Jadi dia sudah bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, ya. Nah itu usia produktif. Ya. Usia yang tidak produktif, yang sudah lanjut usia gimana misalnya ya, di atas 64 tahun, berarti yang sudah pensiun bekerja, ya, yang sudah tidak bekerja lagi. Nah itu yang harus dipikirkan, ya. Nah itu ya berdasarkan usia. Kalau jenis kelamin ya sudah jelas jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Ya, selanjutnya berdasarkan komposisi penduduknya, jumlah penduduk usia produktif di benua Asia itu paling besar dibandingkan benua-benua lainnya. Jadi di Asia ya, berarti penduduk usia yang produktifnya itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Sehingga mengakibatkan potensi pembangunan di negara-negara Asia. Kita perlu adanya potensi pembangunan. Kalau nggak ada pembangunan, usia yang produktif ini mau dikemanakan? Ya, dengan adanya pembangunan, ya, menciptakanlah lapangan pekerjaan yang banyak sehingga manusia-manusia atau penduduk yang produktif ini bisa bekerja di sektor-sektor pembangunan. Mereka bisa bekerja sesuai dengan keahliannya mereka masing-masing. Ya, itu dari benua-benua. Ya, jadi benua-benua itu harus mengadakan suatu pembangunan terus supaya para usia muda ini bisa bekerja. Kalau nggak ada pembangunan, stop. Ya, tidak ada menciptakan lapangan pekerjaan, maka usia muda ini banyak sekali terjadi pengangguran. Kalau banyaknya pengangguran, maka kriminalitas di negara tersebut banyak meningkat. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia ini mendorong tingkat kesehatan penduduk dan usia harapan hidup meningkat. Ya pasti dong, jelas. Kalau ekonominya maju di benua Asia, ya, kesehatan juga, harapan hidup juga baik. Negara tersebut maju, dia menjamin kesehatan warga masyarakatnya. Jadi harapan hidup mereka untuk tinggi. Ya, karena kesehatan baik ya, kesehatan baik, jadi harapan hidup juga baik. Kalau kesehatannya jelek, ya, maka harapan hidup mereka juga akan jelek, menurun. Ya. Misalnya dengan apa ada? Misalnya dengan adanya rumah sakit, ya.
Ya. Oke, Brian itu nanti ya, karena ini misalnya taruh di atas, ini juga kelihatan menutupin di atas ya. Jadi misalnya taruh dulu di bawah karena misalnya masih menjelaskan di atas ya. Nanti juga kalau sudah misalnya jelaskan yang bagian bawah, maka yang layar hitam ini akan misalnya pindahin ke atas ya untuk Brian ya. Oke, ya jelas ya. Kalau pertumbuhan penduduk ekonominya maju, maka kesehatan juga akan meningkat, sama harapan hidup mereka juga akan meningkat ya. Itu salah satunya. Terus yang selanjutnya, ada beberapa tahun ke depan diprediksi peningkatan jumlah penduduk usia tua. Wow, usia tua yang akan semakin meningkat dan memenuhi di benua Asia. Ya, bagaimana caranya untuk meningkatkan masalah tersebut, mengatasi masalah tersebut? Ya dengan pembangunan lagi, misalnya ulangi lagi. Mereka ya dalam benua Asia, di negara-negara di benua Asia, ya harus juga meningkatkan, bukan hanya meningkatkan lapangan pekerjaan pada usia yang produktif, tapi mereka juga harus memikirkan bagaimana mengakomodasikan ya penduduk yang usia lanjut. Harus dipikirkan juga sama negara-negara ya. Negara-negara di benua Asia harus dipikirkan usia lanjut ini mau dikemanakan, mau diapakan. Ya harus juga dipikirkan sama pemerintah. Bukan hanya yang muda aja dipikirkan, yang usia lanjut juga harus diperhatikan. Ya. Dikasih akomodasi, dikasih pembangunan, ya. Pembangunan masa depan mereka seperti apa? Ya, itu dari masing-masing negara. Itu adalah tugas dari pemerintah masing-masing. Ya. Oke, silakan Shelin ya. Ya. Oke, itu adalah salah satu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan berarti jelas ya. Bisa lanjutkan. Oke, sekarang kelanjutan. Nah, ini adalah kondisi sosial ekonomi penduduk di benua Asia yang bagian B. Bagaimana kondisi sosialnya dan ekonomi penduduk benua Asia? Ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ya, ini dibagi-bagi ya. Jadi kalau kalian ketahui bahwa di benua Asia ya, ini banyak kenampakan alam. Salah satunya adalah sungai-sungai besar. Nah, sungai-sungai besar ini mengakibatkan membentuk suatu lembah. Nah, lembah yang dialiri oleh sungai ini sangat subur. Ya, sehingga banyak sekali masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap di daerah lembah-lembah tersebut. Ya, jadi dari usia dulu ya, dari ratusan puluh tahun yang lalu, dari peradaban tua, ya mereka sudah menetap di lembah-lembah sungai. Sampai sekarang makanya kalian ketahui bahwa ini adalah dikategorikan sebagai peradaban tua. Peradaban tua ini adalah peninggalan sejarah. Jadi ada bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang memang ada ya, yang memang ada di lembah-lembah sungai ini. Contohnya di mana saja? Yang pertama ada di lembah sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia. Di sana ada peninggalan-peninggalan sejarah ya. Jadi bukti ya, bukti bahwa mereka pernah tinggal di sungai sana ya, itu di Irak. Yang kedua sungai Indus dan Gangga di India. Kalian ketahui ya, sungai Indus dan Gangga di India ini adalah sungai yang sangat terkenal ya, sungai yang dianggap suci, yang sungai dianggap ya bisa menyucikan diri bagi masyarakat India. Ya, bahkan juga dari negara-negara yang memiliki kepercayaan mereka, kepercayaan agamanya yaitu agama Hindu, mereka akan datang ke India, ke sana menyucikan diri di sungai Gangga tersebut. Ya. Yang ketiga adalah lembah Sungai Kuning di Tiongkok. Kalian ketahui bahwa di Tiongkok ada lembah sungai. Kok bisa dikatakan Sungai Kuning, Miss? Sungai Kuning ya. Kalau Sungai Kuning itu adalah disebabkan oleh bawaan lumpur. Ada endapan lumpur di bawahnya. Ya, jadi ketika banjir, endapan lumpur itu ya banyak dia membawa sungainya itu membawa. Jadi dia alirannya menjadi warna kuning karena dia membawa endapan lumpur. Ya, itu yang dikatakan dengan Sungai Kuning di Tiongkok ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas?
Oke, bisa selanjutkan. Nggak terasa waktunya ya. Sisa 15 menit lagi. Oke, selanjutnya di sini ada ras. Ya. Kondisi sosial ya, ras. Bagaimana ras? Ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ya, kalau sudah menyangkut ras, hati-hati. Ya, kalian menjelek-jelekkan orang berdasarkan ciri-ciri fisik, kalian bisa kena hukuman. Ya. Jadi kita nggak boleh menghina orang melalui fisik mereka. Ya. Maksudnya bercanda, Miss. Tapi jangan bercanda. Sekarang kamu ngomong sembarangan aja, ya sudah kena hukuman. Bahaya. Ya, mulutmu harimaumu. Hati-hati. Ya. Sampai kalian maksudnya bercanda ya, jadi mengejek, saling mengejek sama teman. Ih, kamu tuh pendek, ih kamu tuh ini. Itu sudah mengejek berdasarkan fisik. Ya. Sampai melapor ke polisi, kalian bisa ditahan. Ya, jadi hati-hati dengan ras. Ya, jangan sampai menghina orang berdasarkan fisiknya. Ya. Tapi kalau kalian tahu juga kita ya diajarkan juga tidak boleh saling menghina orang lain atau menjelek-jelekkan fisik orang lain. Ya, kita semua sama di mata Tuhan. Ya, tidak ada perbedaannya. Kamu mau hitam, kamu mau putih, rambutmu panjang, rambutmu keriting, rambutmu lurus, ya, mukamu bulat, mukamu lonjong, ya, atau apalah, ya, yang menghina itu tidak ada. Semua di mata Tuhan sama. Ya, tidak boleh saling menghina fisik. Bisa saya ingatkan kembali lagi, ya, tidak boleh menghina atau apapun. Ya, berdasarkan ras. Ya, walaupun tujuannya hanya bercanda. Tetapi kalau orang itu sampai melapor, wow, udah urusannya panjang. Ya, ini udah berkaitan dengan ras. Ya. Nah, kalian ketahui di ras di benua Asia ini ada sebagai berikut. Yang pertama ada Indo-Aryan. Ya, Indo-Aryan ini adalah bangsa dari India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Memang suku asli pendatang dari India, Pakistan, Afghanistan itu adalah suku Aryan, ya, suku Arya. Ya, jadi maka dikategorikan sebagai Indo-Aryan. Ya, yang kedua adalah Melayu. Melayu itu di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita termasuk ras Melayu. Ya, orang Indonesia di kawasan Asia Tenggara, semuanya kita adalah ras Melayu. Ya, makanya kalau kalian lihat, kurang lebih lah bahasanya ya, bahasa-bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, ya itu agak ke Melayu-Melayuan ya, karena itu hampir sama ya, karena kita satu ras, satu rumpun. Ya, ciri-ciri fisiknya juga hampir sama orang Asia ya. Kalau kalian lihat di Asia Tenggara ya, kita kurang lebih ciri-ciri fisiknya kita sama, atau dengan apa ya, kulitnya hampir sama ya, atau itu ya. Nah, itu adalah Melayu. Terus yang ketiga adalah Mongoloid. Mongoloid itu apa? Negrito. Ya, Negrito itu dari Semenanjung Malaya. Ya, ada bangsa Semit, bangsa ras Semit itu di Asia Barat dan kawasan Arab. Ya, jadi orang-orang Arab atau orang-orang di Asia Barat Daya itu dibilang sebagai ras Semit. Ya, kalian tahulah ciri-ciri orang Arab ya seperti apa. Ya. Terus orang India, ya. Kita bisa melihat seseorang itu berdasarkan ciri-ciri fisiknya, berdasarkan rasnya. Oh, dia berkulit hitam, terus tinggi, terus apa namanya? Bisa kelihatan ya, kita bisa nebak ya. Ini orang mana, ras mana dia, masuk ras mana. Ya, apalagi kalau di Bali kayak gini banyak warga negara asing, jadi kita bisa melihat ciri-ciri fisik mereka, kita tahu mereka berasal dari mana. Oh, mereka dari Tiongkok karena putih, sipit, ya kecil, ya bersih kulitnya. Oh, mungkin ini, oh ya dari Korea, ya warga negara
ras dari Korea. Oh, dia masuk orang ini. Oh, ciri-ciri fisiknya ini. Oh iya, ini orang Arab ini. Ya kan kita bisa mengetahui. Ya. Nah, itu ya berdasarkan ciri-ciri fisik. Oke. Ini ada Turania, berarti Asia Tengah dan Turki. Ya, kalau orang Turki juga kalian bisa lihat ya. Orang Jepang juga. Ya, jadi kita bisa lihat semua berdasarkan ciri-ciri fisik. Ya, oke. Selanjutnya, penduduk di benua Asia ini menggunakan beragam bahasa. Oh, sudah jelas banget. Kita benua Asia kaya dengan bahasa. Kalian bayangkan benua Asia dengan ada 5 kawasan, berarti semuanya memiliki bahasa yang berbeda-beda dan beragam-ragam. Ya, untuk negaranya aja. Ya, contoh Indonesia kita bahasa pemersatu, bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Indonesia. Ya, kalian bayangkan luar biasa Indonesia loh. Ya, kita banyak sekali terdiri dari pulau, budaya, bahasa, bangsa, adat istiadat, tapi kita menggunakan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Luar biasa. Pendiri-pendiri sejarah Indonesia di awal bisa menyatukan semua bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya. Ya, dengan bahasa yang berbeda, tetapi kita ada bahasa satu, ya, yaitu bahasa Indonesia. Luar biasa. Ya, itu luar biasa sekali. Nggak mudah menyatukan Indonesia ini dengan satu bahasa. Ya. Mungkin kalau kalian datang ke Jawa ya, mungkin ada orang yang ngomong pakai bahasa Jawa. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, ya kita menggunakan bahasa Indonesia, mereka juga akan mengerti. Ya, karena bahasa kita. Ya, ini di benua Asia. Nah, ini ada contoh-contoh rumpunnya. Bahasa Semit itu ada, berarti memang bahasa. Jadi ras Semit juga, berarti ada bahasa Semit juga, berarti digunakan oleh orang Arab. Ya, bahasa Arab atau biasa orang bilang, oh dia gunain bahasa Arab gitu. Berarti orang Semit ya. Terus rumpun Sino-Tibet. Nah, Sino-Tibet itu dia menggunakan bahasa Mandarin ya. Jadi orang-orang yang ada di sana tadi kalian bisa lihat ya. Di Asia Tenggara juga ada yang menggunakan sebagian besar bahasa Mandarin ya. Kayak di mana ya bahasa Mandarin? Ya, di Asia Tenggara juga ada ya. Walaupun mereka juga ada bahasa mereka sendiri. Ya, tetapi mereka ada juga yang menggunakan bahasa Mandarin ya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Terus contoh rumpun bahasa yaitu Indo-Eropa. Ya, ada bahasa Semit dan Sino-Tibet. Ini India dan Arab. Ya, oke. Selanjutnya, beberapa kelompok penduduk di Asia yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah contohnya. Ya, jadi nomaden itu artinya berpindah-pindah. Ya, contohnya misalnya di Jazirah Arab, Iran, Afghanistan, dan Mongolia dipengaruhi oleh kondisi iklim kering. Jadi kalau kondisi yang iklim yang tidak memungkinkan di negara tersebut, maka mereka akan pindah. Ya, jangankan negara-negara besar, ya di Indonesia khususnya, karena kita dalam sektor pertanian, ya orang-orang yang di pedalaman-pedalaman Kalimantan atau di Sumatera atau ya Sumatera, Kalimantan, di Papua, ya mereka membuka lahan itu akan berpindah-pindah. Ya, jadi dia buka lahan di hutan gitu ya. Oh, sudah hasil panen sudah ada, terus mau digarap lagi, mungkin tanahnya tidak subur di sini jauh atau kondisinya tidak nyaman, ya. Maka dia akan pindah, buka lagi lahan yang baru. Ya, setelah itu dia akan buka lagi. Nah, sama. Ya, di Arab juga, Iran, Afghanistan, Mongolia. Ya, kondisi iklim yang kering, jadi mereka akan berusaha pindah. Ya. Yang kedua, negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki pertanian yang intensif. Sudah jelas ini di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kalian ketahui bahwa Asia Tenggara itu juga sektornya sebagian besar pada sektor pertanian. Ya, kita tidak usah jauh lah negara-negara di Asia Tenggara, kita ambil Indonesia. Ya, Indonesia masuk sektor pertanian. Ya, dalam bidang pertanian. Ya, hasil pertanian kita melimpah. Ya, pernah. Ya, Indonesia itu membantu negara di Asia Selatan, yaitu di India. Ya, ingat kembali lagi pelajaran sejarah ya di kelas 8. Ya, itu membantu India karena India mengalami kelaparan.
Ya, negara India pernah kelaparan pada Indonesia pada waktu itu pada masa pemerintahan Soekarno, sorry. Ya, pada pemerintahan Soekarno kita kelebihan beras, ya. Jadi kita membantu negara India dengan mendatangkan beras yang banyak ke negara India. Ya, kita bantu. Mereka kelaparan, kita bantu. Ya, karena surplus beras kita meningkat banyak pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, pada waktu Indonesia mengalami bencana juga sama. Akhirnya negara India membantu negara Indonesia. Ya, kita mengalami banjir, bencana alam, ya. Negara India membantu kita. Nah, itu ya salah satunya. Jadi juga sektor pertanian di sana di India, di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi memang kegiatannya pada sektor pertanian. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga adalah sektor industri berkembang pesat di Tiongkok, Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Wow, ini adalah negara-negara industri. Ya, harusnya kalian sudah tahu. Kalau misalnya tanya negara industri itu negara mana aja ya? Tiongkok, Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Nah, itu adalah negara-negara yang termasuk dalam sektor industri. Misalnya saya ambil contoh, Singapura. Singapura itu adalah negara, nanti ya dekat lah ya dari Bali. Ya, jadi negara yang di kawasan Asia Tenggara yang dekat dengan Indonesia. Ya, mungkin kalian di sini sebagian besar hampir semua sudah pernah pergi ke negara Singapura. Ya, kalau kalian lihat di Singapura apa sih yang menarik di Singapura? Di sana tuh hanya ada industri. Di sana kalau kalian mau shopping, baru pergi ke Singapura. Ya, tapi kalau mau sekedar jalan-jalan, ya udah di Indonesia aja banyak. Sumber daya alam kita melimpah, objek wisata kita lebih banyak dibandingkan negara Singapura. Tetapi kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia yang datang ke Singapura? Foto mereka, fotonya apa? Di air mancur, ya foto. Di singanya itu. Padahal hanya objek wisata seperti itu. Tapi di Indonesia lebih banyak. Tapi kenapa lebih banyak orang yang datang ke Singapura? Ya. Heran ya. Seharusnya kalian juga bertanya, kenapa tujuan wisata kalian itu harus ke negara Singapura? Ya. Tiketnya murah, Miss, dibandingkan di Indonesia. Iya, betul. Kalau Miss kita pergi ke Papua aja jauh banget, Miss. Tiketnya mahal. Biayanya mahal, Miss. Kalau kita ke Singapura udah dapat banyak, Miss. Sama keluarga udah banyak sekali kita ke Singapura. Iya, betul banget. Tiketnya lebih murah banget, promo-promo, ya. Tetapi apa yang bisa kita lihat di negara Singapura itu hanya pusat industri. Ya. Kalau memang tujuan kalian shopping, barulah ke sana. Mau belanja barang-barang bermerek, oke, di sana harganya dengan mahal-mahal. Yang penting kita punya uang. Baru kita tujuannya ke Singapura. Ya, itu contoh negara industri. Tapi banyak banget orang yang datang ke sana. Heran misalnya saya. Oke, yang kedua negara Jepang. Misalnya sambil contoh Jepang. Kalian ketahui, udah habis waktunya ya. Sebentar, misalnya sedikit lagi. Udah habis nih waktunya ya. Jepang, kalian ketahui bahwa ya Jepang itu negara industri. Ya, dia itu tidak punya bahan baku sama seperti Singapura. Semua negara-negara industri ini tidak punya bahan baku. Mereka membeli bahan bakunya ke Indonesia. Jepang itu beli bahan bakunya ke Indonesia loh, kalau kalian tahu. Ya, dia membuat mobil, dia buat motor, dia itu membeli bahan bakunya di Indonesia. Dibeli bahan bakunya. Akhirnya dibawa ke Jepang, di Jepang. Dibuatlah sama negara Jepang. Dibuat apa? Dibuat kendaraan. Yang beli siapa? Orang Indonesia lagi. Jadi produk-produk mobil yang memang ada di Indonesia itu sebagian besar buatan Jepang. Toyota. Ya. Banyak ya produk-produk buatan Jepang. Kita yang beli, padahal onderdilnya semuanya itu bahan-bahan bakunya dari Indonesia. Sedih ya.
bahan bakunya dari Indonesia, dibuat, dirakit, dia buat mobil, pinter banget, terus dijual lagi ke Indonesia. Kita hanya sebagai pemakai. Kalau kita SDM kita maju, lebih maju daripada negara Jepang, maka bahan-bahan yang ada di Indonesia, kita akan bisa buat mobil sendiri, produksi sendiri. Memang ada Indonesia memproduksi mobil dan kendaraan sendiri, tetapi ya kalian tahulah. Ya. Karena apa? SDM, teknologi kita jauh dibandingkan negara Jepang. Oke, nanti akan bisa selanjutkan. Ya, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada hari Jumat. Ya, hari Jumat kita ketemu, misalnya selanjutkan kembali ya. Sampai di sini, misalnya seakhiri waktu kita, dan waktu kita sudah selesai, nanti kalau materi ini sudah selesai, akan misalnya sampaikan melalui TD Smart. Nanti akan misalnya ceritakan lagi ya, untuk selanjutnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Alice, bolehkah minta tolong satu orang untuk berdoa? Ayo, waktu kita singkat. Silakan satu orang untuk berdoa. Ada yang mau bantu? Oke, ada yang mau bantu Miss Alice berdoa? Gilen, ayo Gilen, bantu Miss Alice dalam doa Gilen. Halo Gilen. Ya, Miss. Oke, silakan Gilen. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai pelajaran IPS, Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa belajar lagi dengan lebih baik, Tuhan. Makasih Tuhan, amin. Amin, thank you. Terima kasih, selamat istirahat. God bless you ya. Fania sudah standby. Ido, Ape, Kim, Michael, Franz, Panji, Eka, Marvela, Dominika, Sylvia, Quincy, Beza, Alea, George, Brian, Anin, Gilen, Aka, Shenlin, oke. Ya. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan bab baru untuk fisikanya. Bisa disiapkan dulu LKS Fisika, halaman 97 dia di bab 5, listrik dinamis, dynamic electricity. Siapkan bukunya, kemudian oret-oret ataupun catatannya. Kemudian, oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss minta untuk Gilen pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan belajar fisika. Tuhan berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Makasih Tuhan, amin. Amin, thank you Gilen. Oke, kita start. Jadi materi yang akan kita pelajari itu adalah terkait listrik dinamis. Kemudian masuk ke beberapa pertanyaan yang ada di slide. Pernahkah kalian nyalain lampu, nyalain kipas angin, laptop, komputer? Kalau radio rasanya sekarang sudah jarang di setiap rumah ya. Kemudian setrika. Bagaimana? Kok mereka alat-alat itu bisa menyala? Apa yang terjadi? Itu pertanyaan awalnya. Tersalurkan listrik. Ada tersalurkan listrik, oke. Kenapa kok bisa ada listrik? Maksudnya? Kenapa kok dia bisa ada listrik? Tunggu sebentar ya, Miss. Apa yang membuat listrik itu mengalir? Ada apa lagi selain ada arus listrik yang membuat listrik itu mengalir? Pengantarnya.
Ada penghantarnya, berarti berupa kabel atau kawat. Oke, itu yang kedua. Lagi satu. Contoh jam dinding itu dia bisa berputar karena Sumber listrik. Ada apa? Sumber listrik. Iya, betul. Ada sumber listrik atau yang disebut dengan tegangan. Oke. Jadi yang pertama, ya ada yang plus minus. Ya, ini salah satu sumber listrik buatan. Ada baterai, ada kutub positif yang lebih lonjong itu, kemudian ada kutub negatifnya, ada kawat penghantarnya, atau kabel penghubung, ada saklar, ada lampu, dan dihubungkan kembali ke baterai. Ketika kalau yang alami dia listriknya adalah sumber listriknya ya. Kalau sumber listrik alami itu berupa cahaya matahari yang bisa diserap dengan alat yang namanya panel surya. Itu bisa membangkitkan listrik. Kemudian yang kedua, sumber listrik alami itu berupa air. Air terjun karena dia memiliki energi kinetik kecepatan sehingga air terjun itu bisa membangkitkan tenaga listrik, menghasilkan listrik. Itu yang air terjun. Bisa lewat kincir angin. Di kincir angin itu anginnya diolah, dirubah menjadi listrik. Itu sumber listrik alami. Kalau yang buatan itu contohnya ada baterai, ada stafol. Ya, itu sumber yang buatan. Kemudian ada nanti power bank yang bisa mudah dibawa kemana-mana. Oke, lanjut ya. Nah, ada rangkaian seperti ini. Ketika dia dihubungkan, akan ada sebuah muatan yang mengalir pada kabel. Tetapi muatan itu dia terhenti karena saklarnya masih off. Tidak bisa dia menyambungkan ke lampu sehingga lampunya belum bisa menyala. Kemudian ketika saklarnya kita on-kan, maka muatan itu bisa mengalir ke lampu. Setelah mengisi di lampu, dia akan kembali ke kutub negatifnya baterai sehingga lampu bisa menyala. Yang pertama, arus listrik itu akan keluar dari yang lebih lonjong menuju yang datar di bagian baterai itu, atau dari positif ke negatif. Atau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Jadi, kalau logikanya arus listrik itu sama dengan air yang mengalir. Kalau air itu akan mengalir ketika dia ada dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Itu aliran air, sama seperti arus listrik dari yang positif menuju negatif. Nah, karena berdasarkan ilustrasi ini, maka materi yang pertama akan dibahas itu adalah terkait dengan arus listrik. Apa itu arus listrik? Kenapa bisa ada arus listrik? Oke. Apa itu? Jadi pengertiannya ada di halaman 98. Kira-kira apa itu arus listrik? Kok bisa ada itu? Ada apa di dalam arus listrik sehingga dia bisa menyalakan alat-alat elektronik? Statis. Ada apa-apa? Statis. Ada statis katanya apa? Yang lain? Siapa yang bisa jawab? Arus listrik adalah apa? Di LKS-nya sudah ada di halaman 98. Oke, tunggu sebentar. Oke.
Nggak kelihatan ya? Oke, bisa lanjut. Jadi arus listrik itu merupakan kelihatan chatnya ya. Ya, ada muatan listrik dan selang waktu, kata Anin, betul. Jadi arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada kabel atau kawat penghantar tiap waktu. Waktunya bisa per detik, bisa per menit, bisa per jam. Jadi kabel itu dihubungkan dengan baterai. Di dalam baterai itu ada banyak sekali muatan. Ketika dia terhubung dengan saklar, muatan-muatan yang ada di dalam baterai itu dia akan mengalir. Mengalir sehingga dia mampu membuat lampu itu menyala. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar di bab pertama, itu adalah tentang listrik statis, belajar F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Q itu adalah muatan. Di sini juga kita pakai muatan. Jadi muatan ini simbolnya adalah Q per waktu, per detik. Detiknya adalah time. Oke. Jadi kuat arus listrik itu dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Dengan keterangan Q itu muatan satuannya coulomb, T-nya waktu satuannya second, I-nya kuat arus satuannya ampere. Nah, kalau nanti di soal tidak selalu yang ditanya adalah I. Mungkin saja yang ditanya adalah Q. Jadi kalau buatkan segitiganya, Q-nya di atas, ini T, kemudian ini I. Jadi untuk mencari Q itu akan sama dengan I kali T. Kemudian kalau misalkan ada T itu akan sama dengan Q per I. Jadi ini rumusnya. Tergantung apa yang ditanya pada soal. Mungkin saja I, mungkin saja Q, mungkin saja T pertanyaannya. Itu tentang arus listrik. Jadi arus listrik diingat bahwa mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Oke, ini tentang arus listrik. Ada nanti Panji. Sudah ya? Oke, kalau misalkan sudah, Miss lanjut ke contoh soal. Oke, misalkan yang pertama, contoh soalnya adalah mengenai arus listrik. Diketahui pada suatu kabel mengalir ada muatan 60 coulomb mengalir selama 2 menit. Sehingga berapa arus listrik yang keluar dari penghantar tersebut? Dicari berapa arus listriknya. Diingat bahwa Q itu nanti satuannya selalu coulomb, T itu satuannya selalu sekon. Kalau kalian ketemu ada menit, rubahlah ke sekon. Jadi yang diminta adalah berapa I-nya. I sama dengan Q dibagi T. Silakan dicari berapa hasilnya.
Menit jadi sekon. Agak kurang, Sherlyn. Menitnya jadi sekon, Sherlyn. Menit jadi sekon, Alin. Ya, salah. Dirubah dulu. Betul? Ingat satuannya, Dominika? Dua menitnya dirubah jadi sekon. Satuannya apa? Ampere. 2 menitnya dirubah jadi sekon. Kebalik punyanya Panji. Key-nya yang di atas dibagi dengan waktunya. Ya, betul, Ido. Salah, AP. Enggak, kebalik, Panji. Betul, yang di bawahan betul. Ya, besar, betul. Satuannya apa, Miss? Satuannya ampere. Ya, AP betul. Uh-uh, 6/12 tuh berapa, Ji? Nggak ada min, Ani nggak ada min. Ya, 1/2 kalau dibuatkan desimal, sampai 1/2 aja boleh. Ampere satuannya, ingat. Kalau didesimalkan juga boleh. Salah, 1/2, bukan 1,2. 1/2 berapa, Panji? Fania, betul. Kok 0,1, Panji? 1 dibagi 2. Oke, yang ini Q-nya 60 Coulomb. Kemudian yang ini 2 menit. Ya, betul, Panji. 2 menitnya dirubah jadi sekon. 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Kemudian yang ini jadi 60 dibagi 120 sama-sama dibagi 6 dapat 1/2 atau 0,5 ampere, begitu. Ya, jawabannya 0,5 ampere. Remember that ini minitnya harus dirubah ke sekon. Paham? Nah, kemudian sambil melihat yang ada di screen, di halaman 98 itu ada rumusnya I sama dengan Q per T. Kan itu rumus pertama. Lalu ada yang dikotakkan abu-abu itu I sama dengan N kali E per T. Jadi Q ini muatan. Nanti kemarin kita sudah belajar muatan itu ada 3. Proton, elektron, dan neutron. Nah, proton, elektron, neutron ini punya kekuatannya masing-masing. Kalau proton, kekuatannya plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Itu kekuatannya. Elektron, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kalau neutron karena dia netral adalah 0. Jadi di proton dan elektron itu sebenarnya muatannya sama, cuma yang membedakan ketika di depannya ada plus berarti dia muatan yang dibawa adalah proton. Kalau di depannya min berarti muatan yang dibawa adalah elektron gitu.
Oke, tunggu sebentar. Tulisannya nggak jelas. Panji, oke silakan. Kenapa kok bisa gitu ya? Low quality begitu ya? Oke, kelihatankah? Ay, oke udah ya. Jadi ada proton dan elektron, cuma yang membedakan adalah tanda yang di depannya plus dan min. Ada proton dan elektron, yang membedakan adalah plus dan min. Kemudian tadi di LKS, Q-nya itu berubah menjadi N kali E. Terkadang di soal mungkin dia akan membawa ini number atau banyaknya muatan. Oke, jadi misalkan muatan pada suatu kawat penghantar mengalirkan elektron sebanyak 20 elektron. Jadi N-nya itu banyaknya adalah 20. Yang dibawa adalah elektron. Mengalir selama 2 detik. Kan gitu kan? Berapa I-nya? Nah, yang diketahui ada N dan E, tidak ada Q. Jadi ini cari dulu Q-nya. Q sama dengan N dikali E. N-nya banyaknya 20, E-nya masuk adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu ya. Jadi ini 20 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 2 sekon. Sehingga ini dicoret dapat 10. 10 dikali 1,6 dapatnya 16 boleh atau ditetapkan jadi 1,6 juga boleh. Tapi ini yang di belakangnya jadi 10 pangkat min 18 ampere. Begitu. Ya. Yang Miss jelaskan adalah terkadang di soal tidak selalu ada Q. Mungkin saja ada banyaknya elektron yang mengalir, sehingga Q itu rumusnya bisa berubah menjadi N dikali E. Itu poin yang Miss jelaskan. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, Miss lanjutkan. Oke, sebelum Miss lanjut ke sub bahasan selanjutnya, jadi ada simbol kelistrikan yang harus kalian ketahui. Oke, yang pertama ada simbol begini seperti detak jantung. Yang kedua, merah ini ya gambarnya. Ini seperti es krim, es kon. Yang ini kutub plus dan min.
Oke. Gambar ini sama dengan, tunggu sebentar. Ini lampu. Gambar ini disebut dengan hambatan atau resisten. Yang ini atas dan bawah sama, lampu. Kalau yang ini adalah baterai. Kemudian yang ini adalah saklar. Ini dalam keadaan off, tidak nyambung dia. Ketika mau di-on-kan, sehingga ini ditarik ke bawah, barulah dia menjadi saklar yang on. Kemudian selanjutnya ada ampere meter. Selanjutnya ada voltmeter. Seperti S terbalik ini adalah arus bolak-balik. Nama lainnya adalah arus AC, alternating current. Jadi itu beberapa simbol kelistrikan, ada hambatan, lampu, baterai, saklar, ampere meter, voltmeter, dan arus bolak-balik. Oke, silahkan Aka. Ya, nanti mungkin di soal kalian akan ketemu sama rangkaian begini. Oke, ini ada lampu nih misalkan. Terus ada dihubungkan dengan baterai, sehingga lampunya nanti mau menyala. Tuh, jadi setiap soalnya nanti ada simbol-simbol kelistrikannya. Kalau misalkan kalian pernah melihat atau mengamati ada lampu yang warna kuning itu loh, nyalanya kuning yang bentuknya bulat begitu. Di dalam lampu itu ada filamen namanya. Kayak benang yang tipis sekali. Benang yang tipis itu seratnya itu namanya filamen. Dia ada kayak 3 begitu, dia terhubung. Nah, ketika dia terhubung itu akan nanti filamen itu akan terbakar karena ada gas di dalam balon itu, dia akan terbakar sehingga dia akan menyala menghasilkan cahaya. Jadi filamen itu dia menghasilkan cahaya. Kalau misalkan filamen itu kaitannya putus salah satu, enggak mau nyambung dia arus listriknya. Enggak mau terbakar dia, tidak menghasilkan cahaya sehingga lampunya akan padam kalau dia putus satu. Jadi kalau misalkan kalian punya lampu begitu padam, tidak mau hidup, berarti filamennya memang lepas satu dari kaitannya. Tuh. Ya, itu tentang lampu. Jadi kalau yang sekarang ada, kalau kalian perhatiin lampu di kelas kalian, semoga masih ingat sama keadaan kelasnya ya. Sama kelas kalian, kan ada lampu yang tabung panjang itu warnanya putih. Jadi di situ ada gas neon. Gas neon itu berinteraksi dengan arus listrik, dia terbakar, bukan terbakar. Dia bereaksi sehingga dia menghasilkan panas. Panas itulah yang menghasilkan cahaya, sehingga lampunya bercahaya. Kadang ada yang redup, kadang ada yang warna putih lampunya. Itu cahayanya yang bereaksi. Itu tentang lampu. Karena kena arus listrik sehingga dia berinteraksi. Gas dengan arusnya. Sudah? Jadi ini simbol kelistrikan. Hambatan diingat kayak garis yang ruwet itu, garis detak jantung, ada lampu yang terang atau enggak tanda simbol silang, itu lampu. Baterai panjang satu pendek satu garisnya. Nanti akan ada garis itu sejajar, tidak panjang dan tidak pendek, tapi kalian tidak belajar di SMP. Kemudian saklar, ada ampere meter, voltmeter, dan arus bolak-balik, alternating current. Kalau sekarang kita belajar listrik dinamis, namanya listrik searah, DC, direct current. Ya. Enough ya? Understand about this? Kemudian sekarang Miss lanjutkan. We discuss about resistance. Yang ini sudah tentang arus listrik. Nah, sekarang Miss lanjutkan ke hambatan. Hambatan in English-nya adalah resistance, sehingga dia nanti disimbolkan dengan R rumusnya. Ya. Jadi ini hambatan, resistance. Nah, di alat elektronika, ini simbol hambatan, ini alatnya. Jadi ada benang warna kuning,
ada pita. Warna pada pita menunjukkan nilai hambatan jenisnya. Misalkan nanti kalau ini berubah jadi yang benang ini, berubah menjadi warna merah, nilai hambatan jenisnya akan beda. Ya. Oke. Mis lanjut. Hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantarnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Kalau di elektronika begitu, tetapi kalau di keadaan sehari-hari, Miss buatkan adalah ini misalkan kabelnya kita zoom, kemudian ini penampang pangkal dan ujungnya seperti lingkaran, kemudian di kabel itu dia punya panjang dari sini sampai sini, ini panjangnya L. Kemudian yang ini adalah punya diameter dan jari-jari sehingga dia punya yang namanya luas. Bisa PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat menyesuaikan. Nah, di sini ketika dia sudah terkena sumber tegangan akan mengalir muatan di dalamnya. Ada muatan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dia akan mengalir. Jadi misalkan misalnya, kalian mau men-charge HP. Kalian punya 2 kabel di rumah dengan panjang 1 meter dan dengan panjang 50 cm. What will happen? Apa yang terjadi pada pengisian daya itu? Dengan kabel yang 1 meter dan 50 cm, yang mana yang akan lebih cepat mengisi daya pada HP? Yang 50 cm. Ya, kenapa? Karena pengantarnya lebih pendek. Iya, jadi ketika kalian nge-charge pakai yang lebih panjang, muatan ini akan ngalirnya itu perlu waktu untuk sampai di ujung, untuk sampai di handphone kalian. Semakin panjang, muatan itu akan menempuh jarak yang semakin lama dan waktu yang semakin lama, sehingga nge-charge-nya akan lama. Ya, semakin pendek, nge-charge-nya akan semakin cepat. Itu yang pertama. Nah, kemudian sama seperti keadaan lalu lintas. Jika hambatannya semakin besar, artinya misalkan di jalan tol nih, tol Bali dan tol Jakarta. Di tol Bali agak lebih lenggang kendaraannya karena sedikit yang menggunakan tol dibanding tol Jakarta. Semakin banyak kendaraan yang berhenti di tol, arus lalu lintas akan makin tersendat, kan begitu? Nah, sama halnya semakin banyak nilai hambatan pada kawat, arus listrik yang mengalir tidak bisa terlalu banyak. Arus listriknya akan makin kecil. Jadi kalau makin banyak penghambatnya, arus yang mengalir makin kecil. Tuh ya. Nah, di resistan, di hambatan, sudah ada di halaman 99 LKS, dirumuskan dengan R sama dengan, ini rho-nya kali L, rho kali L dibagi dengan A. Rho-nya hambatan jenis, L-nya biar tidak keliru dengan rho, Miss ganti pakai L besar. Rho dikali L dibagi dengan A. Itu rumus R-nya. Sudah? Oke. Sekarang Miss kasih contoh. Ini kawat. Panjangnya adalah 200 cm. Panjangnya. Kemudian Miss tambahkan di sini, luas penampangnya adalah 2 meter persegi. 2 meter persegi. Kemudian dia terbuat dari kawat tembaga dengan nilai hambatan jenisnya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, ohm meter itu tandanya. Coba dicari berapa R-nya. Oke, ini satuannya. Ada R, simbolnya R dengan satuan
tanda begini, ini dibaca home. Hambatan jenisnya home meter, panjangnya meter, luas penampangnya meter persegi. Sehingga coba dicari R-nya. L-nya 200 cm, A-nya 2 meter persegi, rho-nya 1,7 kali 10 pangkat min 5 home meter. Berapa hambatan kawatnya? Oke, berapa hasilnya kira-kira? Coba dioret-oret. Ya, Miss lanjut. Jadi ini kita masukkan angkanya. Rho-nya 1,7 kali 10 pangkat min 5 dikali panjangnya adalah 200 cm, dia harus dirubah ke meter menjadi 2 meter. Dikali 2 dibagi dengan 2. Ya, atas bawah ada 2, boleh dicoret sehingga sisanya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5 ohm. Ini jawabannya. 1,7. 1,7 kali 10 pangkat min 5 ohm. Itu untuk nilai R-nya. Tahu? Sudah? Ada yang ditanya? Miss lanjut ya, kalau tidak ada yang ditanya. Oke. Dua yang di atas itu yang mana? 200 cm-nya. Panjangnya kan 200 cm. 200 cm itu dirubah menjadi meter. Kan dibagi 100 sehingga dapat 2 meter. Jadi panjangnya 2 meter dibagi dengan luasnya juga 2 meter persegi. Dia dicoret-coret dapat 1,7.
Ingat semuanya harus dirubah ke meter. Yang 1/4 pangkat 2 itu apa? Oh, yang 1/4 itu, jadi yang ini, maaf. Ketika nanti di soalnya tidak ada luas, yang ada adalah misalkan dia memiliki diameter 2 meter. Sehingga cari dulu luasnya. A sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 2 kuadrat itu. Ya, kalau misalkan dia tidak ada luas, tidak diketahui luas, tapi yang diketahui adalah diameter dan jari-jari, cari dulu luasnya. Kalau sudah, Miss lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke susunan rangkaian hambatan. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada satu saklar, bisa dia digunakan untuk menyalakan 3-4 lampu. Ketika satu saklar itu di-on-kan, ada yang lampu itu yang misalkan 4 lampu disusun, ada yang menyala bersamaan, ada yang menunggu yang nomor 1 menyala, ikuti kemudian berurutan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tuh ya. Yang pertama ada rangkaian seri namanya. Kalau di rangkaian seri, dia kabelnya 1, lampunya tersusun saling nyambung. Dia pakai kabelnya 1 aja. Susunan lampunya nyambung. Bisa dia lurus terentang begitu, jadi 1 dengan 1 kabel. Oke. Kita lanjut ke susunan rangkaian hambatan. Yang pertama ada seri. Miss rubah yang hambatan tadi, berubah yang ini jadi lampu. Oke, lampunya misalkan dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan lainnya. Oke. Ini ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, pada lampu ini, arus listrik tadi Miss bilang mengalir dari potensial tinggi menuju ke rendah. Jadi dia keluarnya dari yang positif. Nah, dia keluar, mengalir di lampu 1, dia mengisi dulu, sehingga lampu 1 sudah menyala, kemudian masuk ke lampu 2, mengisi dulu, lampu 2 menyala, masuk ke lampu 3 diisi, kemudian menyala, dan lampu 4. Lalu keluar lagi dari lampu 4, mengisi ke yang min, potensial rendah. Begitu seterusnya seperti siklus. Ya, itu prosesnya yang seri. Jadi kalau yang seri tidak bersamaan hidupnya. Pelan-pelan dia, satu-satu, mengisi. Nah, kemudian kalau misalkan lampu 1 ini padam,
Ya, lampu 1 ini mati. What will happen with the lampu 2, lampu 3, dan lampu 4? Apa yang akan terjadi pada ketiga lampu ini? Apakah mereka masih menyala? Apakah mereka ikut padam karena sehati sejiwa? Apakah mereka akan redup? What will happen? Kalau lampu 1 mati. Yang lainnya nggak hidup, Miss. Oke, lampu 2-nya karena dia arus listriknya berasal dari lampu 1, otomatis lampu 2 padam. Lampu 2 padam, nggak dapat arus, lampu 3 juga padam. Lampu 3 padam, nggak dapat arus, begitu juga lampu 4 padam. Sehingga ketika satu lampu mati, lampu yang lainnya ikut mati, itu yang di seri. Jadi disimpulkan bahwa di seri arus listrik yang mereka gunakan berbarengan. I1 sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I4. Arusnya satu sumber. Tetapi tegangannya yang berbeda. V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3, tidak sama dengan V4. Nah, dari sini, di seri itu mungkin nanti yang ditanya adalah berapa besar hambatan total. Atau nama lainnya adalah hambatan pengganti. Kalau kalian nanti ketemu soal yang diminta adalah hambatan pengganti, jangan bingung, hambatan pengganti itu adalah hambatan total. Ini hambatan pengganti sama dengan R total. Karena dia bentuknya seri, sehingga disimpulkan dengan RS. Totalin semua tinggal dijumlah. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Tambah R4. Nah, jadi ini rumusnya. Tinggal dijumlah semua. Ya, misalkan sekarang Miss punya rangkaian nih. Kita anggap R1 0,8 ohm, R2 2,2 ohm, R3 1 ohm, R4 2 ohm. Kira-kira berapa R totalnya? Pakai rumus yang Miss kotakkan coklat ini. R1 0,8, R2 2,2, R3 1, R4 2. Berapa jawabannya? R total. Tinggal dijumlah semua. R2-nya 2,2, R4-nya 2 ohm. Good, betul. Ayo yang lain berapa dapat jawaban? Udah benar jumlahnya itu?
0,8 tambah 2,2 ditambah 1 ditambah 2. Betul, 6 ohm. Ya, jadi jawabannya adalah 6 ohm. Untuk yang lain, silakan diperhatikan. R1-nya, tinggal dijumlah aja semua. Tambah 2,2, tambah 1, tambah 2. Menjumlahkan, jangan 1 dan 2-nya diikutkan sama 8 sama 2 ya. Maksudnya, Miss, kalau dijumlahkan susun, 0,8, 2,2, tambah 1. Satunya taruh sini. Jangan ditaruh di belakang ya. Kalau ada yang masih bingung. Tambah 1. Kemudian ditambah 2. Sehingga totalannya akan menjadi 8 tambah 2, dapatnya 0, simpan 1. Sehingga dia jadi 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Jadi totalnya adalah 6,0 ohm. Itu jawabannya. Sudah? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, Miss lanjutkan lagi satu contoh soalnya. Oke, gambarnya Miss rubah. Oke. Berapa R totalnya? Berapa R serinya? Posisinya itu kebalik ya. Miss rubah yang posisi tadi, gambar yang pertama, Miss rubah bentuknya begini. Mereka tetap seri, berarti karena mereka sambung menyambung bertiga, jadi untuk mencari R totalnya tinggal di jumlah. Berapa hasilnya? Oke, good. Ya, dapatnya adalah tinggal di jumlah, yang ini 5, 4 tambah 3 tambah 1 dapat, ya, sehingga hasilnya adalah 8,5 ohm. Gambarnya begini untuk satuannya seperti rumahnya Jerry, Tom and Jerry.
Dibaca adalah home. OHM, home. Tulisannya OHM, dibacanya home. Paham ya? Oke, because time is up. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Baru sampai di materi, tolong diingat juga, ikut diingat. Kita baru belajar sampai di materi yang seri. Nanti kita lanjutkan untuk yang paralel. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau masih ragu, pusing, oleng, atau enggak gimana? Oke, untuk remedinya yang kemarin, jadi Miss belum sempat buatkan soal dan apa namanya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini sudah melancarkan semuanya. Miss bertemu dengan anak-anak yang aktif dan bersemangat. Semoga apa yang Miss ajarkan bisa dipahami dengan baik. Lindungilah anak-anaknya Miss untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Semangat mengikuti pelajaran selanjutnya dan Miss akhiri. Selamat siang.
Oke, selamat siang anak-anak semua. Bisa dengar suaranya Miss? Kalau bisa, silahkan direspon dengan jempolnya dulu. Oke, berarti terdengar dengan jelas ya ininya Miss. Suaranya Miss. Oke. Hari ini akan Miss lanjutkan dengan penjelasan mengenai ini aksara Bali yang kemarin. Tapi sebelumnya, masih ada 2 orang yang belum mengambil nilai untuk membaca Baos Ugrawakil, yaitu Putu Eka Asih, Marvella Maheswari, sama Ricardo Audrey Erlangga. Nah, janjinya kan minggu lalu akan dikirim ya? Sudah? Oh, Ricardo-nya sudah kumpul lewat email. Kalau Putu Eka-nya bagaimana? Nanti Miss kalian mau cek. Ya, kalau misalnya belum, hari ini setelah pelajaran langsung dikumpul ya. Agar Miss bisa Miss bisa rekap, Miss bisa masukin nilainya. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2 yang Miss berikan, harap segera dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Bagi yang lupa atau merasa belum mengerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Dikumpulnya ke email Miss langsung. Ya. Oke, Kak, nanti langsung dikirim ya habis pelajaran ini ke email atau WA-nya Miss boleh. Nah, untuk tugasnya yang tugas 1 dan tugas 2 yang belum mengumpul silahkan dikumpulkan. Miss tunggu sampai hari Jumat ini. Kalau belum nanti nilainya kosong. Gimana caranya Miss membantu nanti ya? Ingat kumpul. Nah, satu lagi, minggu depan minggu depan ini Miss akan mengadakan ulangan harian. Materinya adalah materi Ugrawakil, teori dari awal sampai akhir, juga contoh naskah-naskahnya juga nanti akan Miss kasih. Dan pasang aksara Bali penganggit tengenannya ini yang Miss jelaskan hari ini. Itu sebagai bahan kita untuk ulangan minggu depan. Bagaimana teknisnya kita ulangan minggu depan akan Miss jelaskan. Ya. Nah, yang perlu kalian persiapkan diri kalian adalah pelajari saja dulu Ugrawakil dan penganggit tengenannya ini. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Direspon dulu kalau sudah jelas. Oke. Berarti untuk ulangan minggu depan sudah ya. Teknisnya minggu depan akan Miss jelaskan. Nah, untuk hari ini Miss akan lanjutkan ke penganggit tengenan, yaitu tengenan nge. Minggu lalu kita sudah sampai mana ya? Aturan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana yang belum minggu lalu karena waktunya habis? Tolong dong kasih 1 Miss keterangan yang mana yang belum. Biar bisa Miss lanjutkan sekarang lagi nih. Kalau gitu Miss panggil aja deh. Panji Angkasa, kita minggu lalu baru sampai mana ya Panji? Ya, Miss. Panji minggu lalu baru sampai aturan yang mana ya tengenan nge-nya? Ntar Miss, saya lihat catatan dulu, Miss. Ini ya. Oh, ini. Ya. Aturan apa Miss tadi, Miss? Kan ada tengenan nge.
Ada ugar-ugarnya. Yang pertama dia ditulis di belakang kata. Yang kedua dia ditulis di tengah kata. Itu baru sampai yang mana ya, Miss? Jelaskan lalu. Nomornya. Yang Miss tulis tangan itu? Ugar-ugar nomor 3 ya, baru ya? Bener? Iya. Oh iya, berarti ya sekarang Miss jelaskan yang keempat saja. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bezaliel dan Panji. Nah, Miss share sekarang. Oke. Aturan yang keempat, Miss ulang dari awal aja deh. Aturan yang pertama untuk tengenan nge. Tengenan nge ini berubah menjadi cecek. Ditulis di akhir kata. Contoh kacang, bajang, semeng, benang, pajeng. Nah, itu. Aturan yang kedua, ugar-ugar saneka pingkali nggih punika cecek atau tengenan nge kasurat ring tengah kruna, dia ditulis di tengah kata apabila suku kata dari kata dasar tersebut bunyinya sama. Contoh, cang-cang, ting-ting. Walaupun dia sudah mendapatkan awalan berupa nasal nya dan n yang cang, ning, ting, dia tetap ditulis menggunakan cecek di tengah kata. Itu diizinkan. Ya. Lalu yang ketiga, tengenan nge pada tengah kata di mana suku katanya itu berbeda, ya. Contoh kata mangde, tanggal. Nah, dia terdiri dari dua suku kata yang berbeda, itu dilarang menggunakan cecek di tengah-tengah. Bagaimana caranya menulis? Caranya adalah kalian harus menggunakan nga, ya Miss ambil whiteboardnya saja. Kalian gunakan nga. Contoh kata tanggal. Ya, tanggal. Ini dua suku kata yang berbeda, tang dan gal. Maka kita tulis ta, nge. Ge-nya ini turunkan di bawah nga. Tangga. Tanggale, agar mati. Tutup dengan adeg-adeg. Tanggal. Itu aturan yang ketiga. Ya. Aturan yang keempat adalah nah, ini yang harus hati-hati sekali kalian melihat jumlah dari aksaranya. Ya, karena terkait dengan aksara tumpuk 3. Aturan yang keempat, ugar-ugar yang keempat. Tengenan nge boleh diubah menjadi cecek dan ditulis di tengah kata dengan catatan penulisan ini bertujuan untuk menghindari aksara tumpuk 3. Sudah? Cecek di tengah-tengah kata ini untuk menghindari aksara tumpuk 3. Contoh. Aksara tumpuk 3. Bagaimana contohnya, Miss? Nah, aturan yang keempat nih. Aturan 4. Ngicalang aksara tumpuk 3. Ini dia. Contohnya angklung. Tahu angklung kan? Alat musik. Jenis alat musik angklung. Eng, ek, dan le. Ini akan jadi tumpuk 3 nanti.
kalau kita tidak menggunakan adag-adag. Ang. Angklung, seperti ini. 1, 2, 3. Tidak boleh. Ini salah, tidak boleh. Tidak boleh ada aksara tumpuk 3 dalam aksara Bali. Sebaiknya ganti dengan penggunaan cecek. Caranya ang. Ang. Klung. Nah, itu. Ini yang benar. Contoh lagi. Jungkling. Jungkling itu jatuh terjerembab. Jungkling. Nah, kalian tulis ju, cecek. Jung, ke, jungkling. Ya, jungkling. Jadi ongnya ini kalian ganti dengan cecek. Boleh di tengah-tengah ini. Dan penggunaan cecek di akhir juga sejajar dengan ulu. Ini yang benar. Untuk ngicalang aksara tumpuk 3. Seperti itu. Sudah? Sampai di sini? Silahkan ditulis, tambahkan dulu. Oke, sudah? Ini aksara untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Nah, itu adalah tengenan nge. Sekarang Miss akan lanjutkan lagi ke tengenan re. Ya. Tengenan berikutnya adalah tengenan re. Kita hapus dulu. Boleh Miss hapus ya? Lanjutkan sekarang. Itu tengenan yang pertama. Tambahkan di catatannya. Miss tuliskan sekarang. Yang kedua adalah tengenan re. Nah, ini tengenan re. Tengenan re ini nanti akan berubah menjadi surang, tapi dia tidak memiliki aturan seperti tengenan nge. Dia bisa ditulis di mana saja. Mau di tengah, mau di akhir, silahkan. Ya, saluiring ditulis ya. Saluiring tengenan re, mauah, dados, surang. Bagaimana bentuknya surang? Nah, titik-titik di bawah ini artinya ada aksara. Surangnya di atas aksara. Itu surang. Contoh. Contohnya karya. Di tengah-tengah ini dia, er-nya. Kalian bisa menggunakan surang anak-anak. Tulis K, er, kar, ye. Yang B, ada pasir. Tulis pa,
pasir. Nah, itu dia, pasir. Karya, pasir, semuanya, mau di tengah, mau di akhir, bisa menggunakan tengenan re. Udah? Yang ketiga, ini adalah tengenan H. Tengenan H. Tengenan H ini nanti dia akan berubah menjadi bisah. Ma'wah, dados, bisah. Bagaimana bentuk bisah? Nah, titik-titik di depan ini artinya ada aksara di depan dan bisah ini di belakang aksara. Itu bisah. Dia punya 4 aturan seperti nge. Aturan yang pertama, kasurat ring penguntat keruna. Ya, kasurat ring penguntat keruna. Dia ditulisnya di akhir kata. Contoh, gebah. Gebah ini tempat menampung air kalau di Bali. Cara menulisnya. Beh. Ada bisah di akhir. Contoh satu lagi. Tingkih. Ya, tingkih. Te, ulu, nge, ting, gantungan ka, tingki, tingkih. Itu dia ditulis di akhir kata. Ya. Aturan yang kedua, yang B. Kasurat ring tengah kruna, dia ditulis di tengah kata. Sama seperti nge, asalkan suku katanya berbunyi sama. Kasurat ring tengah kruna, yening, kecapne, patah. Ya, dia boleh ditulis di tengah kata jika kedua suku kata tersebut berbunyi sama. Contoh, kih-kih. Kih-kih ini diparut artinya. Ya, diparut. Maka kalian bisa menulisnya dengan ke dikasih ulu. Nah, baru bisa kih, 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 kih. Contoh satu lagi. Walaupun kih-kih ini sudah mendapatkan awalan berupa nasal n, ny, eng, dan m, dia juga masih boleh menggunakan bisah. Contohnya, ngih-kih, memarut. Boleh kalian menggunakan bisah. Ngih, kih. Nah, itu dua contohnya. Boleh, masih diizinkan. Yang ketiga, yening kecapnya nemalianan, ya, yening kecapnya nematiosan, nenten dados,
Ini kecapnya nih Matiusan. Nen dan dados kasurat ring tengah kruno. Nah, apabila suku katanya itu bunyinya berbeda, maka si bisah ini tidak boleh kalian tulis di tengah kata. Sama sekali tidak boleh. Ya, contoh. Cahya. Ini dua suku kata dengan bunyi yang berbeda. Tidak boleh menggunakan bisah, maka kalian harus menulisnya dengan H bianjana. Caha, gantungan ya. Cahya. Contoh satu lagi. Cihne. Tetap tidak boleh menggunakan bisah. Tulis dengan ce, kasih ulu, H biasa, gantungan na. Cihna. Ya, ini gantungan na. Cihna. Wahyu. Tulis wa, H biasa, gantungan ya, dan suku kecil. Wahyu. Nah, seperti ini dia. Ini baru 3 aturannya. Sama seperti aturan aturan sisah juga seperti ini. Ada 4. Kalian tulis dulu yang ini, setelah itu baru Miss lanjutkan ke aturan yang keempat. Ya, ingat tengenan H dan tengenan nge hampir sama dia. Ditulis di akhir kata, di tengah kata apabila suku katanya sama. Tidak boleh di tengah kata jika suku katanya itu bunyinya berbeda. Sama dia keduanya ini. Ya, silahkan ditulis dulu. Setelah semuanya selesai menulis ini, baru Miss akan lanjutkan ke aturan yang keempat. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan sambil kalian mencatat ya.
Sudah? Oke, sudah ya. Bisa Miss hapus? Kita lanjutkan ke aturan yang keempat. Ya, aturan yang keempat yang D pada tengenan H ini adalah kanggen, nyurat, wastan genah. Ya, utawi jadme. Si bisah ini dia bisa ditulis di tengah-tengah ketika akan menulis nama tempat, daerah, atau nama orang. Contoh, asah goblek. Contoh asah goblek, cara menulisnya asah go asah go black. Nah, tutup dengan agak asah go black seperti ini. Ini nama tempat, nama daerah di Singaraja. Ya, jadi dia boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Contoh lain lagi adalah asah duren. Asah duren. Sama seperti asah goblek. Tulis A, asah, du, ren. Itu digunakan untuk menulis nama tempat atau nama orang. Ya, itu tengenan H.
Sudah, kita lanjutkan lagi ke yang keempat. Tenganan yang keempat. Tadi ada tenganan nge, re, dan ha. Tenganan yang keempat adalah adeg-adeg. Bagaimana bentuknya adeg-adeg? Nah, seperti ini. Dia ada di belakang aksara. Yang nutupin semua aksara. Itu adeg-adeg. Adeg-adeg ini juga punya aturan. Ada 4 aturan penulisan adeg-adeg. Aturan yang pertama adalah kasurat, ring, panguntat kruna. Ya, adeg-adeg itu juga ditulisnya di belakang atau di akhir kata. Contoh, melaib. Berlari ya, melaib itu berlari. Ma, la, ibe. Malaibe, tutup dengan adeg-adeg, matikan vokalnya. Nah, melaib. Oh ya, fungsi dari adeg-adeg sendiri adalah menghilangkan bunyi vokal di akhir kata atau kalimat. Ngicalang, suara, ring, panguntat, kruna, utawi lengkara. Ya. Fungsi adeg-adeg sendiri adalah ngicalang suara, ring, panguntat, kruna, utawi lengkara. Menghilangkan bunyi vokal di akhir kata ataupun di akhir kalimat. Atau di dalam kalimat yang ada jedanya. Misalnya ada koma atau titik 2. Bisa ya. Contoh, aturan yang pertama. Kasurat, ring, panguntat, kruna. Dia ditulis di akhir kata. Contoh melaib. Selain melaib ada budal. Budal ini pulang artinya. Budal. Ya. Itu di akhir kata. Lalu yang B, kasurat, dia ditulis ring, nah, aturan yang kedua adalah kasurat, ring, panguntat bagan lengkara, miwah, panguntat lengkara. Artinya, si adeg-adeg ini dia bisa ditulis pada akhir bagian kalimat, masih dalam satu kalimat nih, tapi ada koma. Di akhir bagian yang sebelum tanda koma itu dia bisa ditulis dengan adeg-adeg atau di akhir kalimat sebelum tanda titik. Contohnya, contoh, dugase dina Galungan, koma, tiang Maturan Banten. Ketika Hari Raya Galungan, saya mempersembahkan Banten. Ada koma di sini, N-nya mati. Disinilah dia bisa digunakan. Maksudnya kita bisa menggunakan adeg-adeg karena ada tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca tidak boleh digantung, tapi karena ada jadi boleh. Ya, jadi menulisnya dugase dina Galungan, adeg-adegan, koma, tiang Maturan
maturane, be-nya turunkan, maturan, ban, turunkan te, kasih pepet. Nah, seperti itu. Dugasa di Negalungan tiang maturan Banten. Di akhir bagian kata atau di akhir kata sekali itu bisa digunakan. Ya. Itu dua aturan nada gadak, silahkan ditulis dulu, Miss tunggu. Setelah itu akan melanjutkan dengan aturan yang ketiga dan keempat. Silahkan ditulis, kalau ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan dilengkapi catatannya dulu. Oke, sudah semua. Bisa lanjutkan dua aturannya lagi. Ya, Miss hapus ini ya. Kita lanjutkan.
Aturan yang ketiga. Kasurat ring tengahing kruna anggen ya. Aturan yang ketiga adalah kasurat ring tengahing kruna anggen nicalang aksara tumpuk 3. Sama seperti cecak dan bisah yang tadi. Bisah tidak ada. Sama seperti cecak tadi, ini juga harus ditulis ada gada di tengah-tengah agar tidak terjadi aksara tumpuk 3. Ya, contohnya menghindari aksara tumpuk 3. Tamblingan. Tamblingan ini nama danau yang ada di Singaraja ya. 1, 2, 3. Ada 3 aksara nanti akan ditumpuk. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan ada kadang begini jadinya dia. Tamblingan tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Aksara tumpuk 3 seperti ini tidak diperbolehkan dalam penulisan aksara Bali. Dong, tidak boleh. Maka dia harus diganti menjadi tamblingan. Nah, ini tamblingan. Satu lagi. Samlung. Ini juga menggunakan gada karena ada 1, 2, 3 aksara. Samlung. Oh, ada kadangnya ketinggalan. Samlung. Nah, seperti ini. Ini untuk menghilangkan aksara tumpuk 3 di tengah-tengah kata. Ya. Aturan yang keempat. Aturan yang keempat. Yang terakhir. Kasurat ring tengahing lengkara artinya dia itu bisa ditulis di tengah kalimat dengan tujuan memisahkan penulisan kata per kata. Kasurat ring tengahing lengkara anggen ngemanggahang pasang. Dia ditulis di tengah kalimat untuk memisahkan kata per kata. Hanya ketika menulis nama tempat, daerah, nama, atau beberapa kalimat yang mengharuskan itu harus dipisahkan. Contohnya, menulis nama orang. Nyoman Putra. Nah, di sini boleh dipakai inadagadeg ya.
I, nyo. Man. Nah, tulis ada gadaknya. U. Putra. I nyaman putra. Lalu satu contoh lagi, Iwayan Arke. Iwayan untuk dengan gadang Arke. Nah, itu aturan yang kedua. Aturan terakhir 3 dan 4. Sudah, silakan dilengkapi. Setelah ini kita akan coba latihan menulis aksara Bali. Tidak usah dikumpul. Misalkan kasih soal, kalian tulis dan kita nanti bahas sama-sama. Ya, silakan dulu ditulis ini. Sudah? Kita latihan dulu. Silahkan tulis soalnya dulu, nanti kita bahas sama-sama ya. Nomor 1.
Soal nomor 1. Made karya melajah ngigel baris. Nomor 2. Embokne ngadep poh gedang, ini A, poh gedang di Kaliakah. Silahkan ditulis. Nanti kita bahas sama-sama. Sudah? Silakan tulis dulu. Bagaimana nanti caranya menulis ini kan kita bahas sama-sama. Kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan silakan. Sudah? Ya, coba kita cari tahu bagaimana cara menulis ini ya. Pakai angka Bali saja. Nah, nomor 1. Angka 1 Bali seperti ini. Made. Made. Karya. Nah, ini ada tengenan tulis surang. Ya, melajah, ada bisahnya. Ngigel, baris ba-nya turunkan, tulis di bawah la, gantungan ba. Gantungan ba. Baris agar jadi baris. Nah, penggunaan ada gada di akhir kalimat. Jangan lupa cari alih itu artinya titik. Made karya melajah ngigel baris titik. Yang kedua, embokne tulis A dulu, baru kasih pepet. Jadilah gantungan ba dan tedong. Embok nih. Ya, gantungan na. Di depan ka itu adalah talengnya. Embokne dep. Harusnya ada spasi di sini dikit. Embokne ngadep po.
ngadep, pe-nya mati, talengnya di depan pe, gempelan pa lagi, baru tegang po. Ngadep poh, ge, da, cecek, poh gedang. Di, ka, li, a, kah. Seperti ini. Kalau ada gempelan berupa ini, gempelan pe, maka talengnya ada di depan aksara yang vokalnya mati. Titip dulu di sini. Tulis aksara yang vokalnya mati, gempelan pa, di belakangnya kedong. Seperti itu cara menulisnya. Sudah? Sampai di sini? Waktunya sudah mau habis. Nah, silahkan dilengkapkan catatannya, anak-anak, sampai latihan-latihannya. Minggu depan kita akan mulai ambil nilai untuk ulangan. Jangan lupa pelajari Ugrawakya dan aksara Bali. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang ulangannya kah, atau tugasnya, atau tentang aksara Bali? Oke, tidak ada pertanyaan? Waktunya sudah habis. Kalau begitu, Miss cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan, kita ulangan. Ya, jangan lupa belajar. Terima kasih.